Shalom, shalom. Selamat malam, teman-teman Benteng Apologet yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Jumpa lagi guys bersama Benteng Apologet di sini ya. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah memfollow atau mensubscribe channel ini ya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian ya. Berjumpa kembali bersama host kesayangan WJ Bang Yoel ya. Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita mau dengarkan ya bagaimana keseruan diskusi ya, yang ngakunya ustadz aja gitu ya. Aduh, bikin framing-framing akhirnya dibungkam langsung sama Fatimah Sa'diyah. Wah, ini keren guys ya. Yuk sama-sama langsung simak aja ya guys ya. Oke, ya selamat malam teman-teman Bang Yoel dan Benteng Apologet. Ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel ini guys. Ya, Anda luar biasa sekali ya kawan-kawan ya. Ayo kita langsung aja simak ya. Bagi teman-teman yang sudah bergabung silahkan like dulu siaran ini kawan-kawan. Supaya siaran ini bisa direkomendasi oleh YouTube ya teman-teman ya. Yuk kita langsung simak saja ya. Gaskan. Oke Ibu Fatimah, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke, siap. Makasih Pak. Ini ada Hasan, kayaknya Muslim deh. Selamat malam Pak Hasan. Selamat malam Bu Fatimah. Iya. Bagaimana Pak? Iya, tadi saya sih nggak ikutin dari awal ya, tapi tadi katanya siapa yang mau mewakili Tere. Nah, iya. Ya boleh, silakan. Jadi tapi begini Pak, Tere tadi mengatakan bahwa katanya dari ketiga kitab itu ya nggak mungkin tiga-tiganya asli, pasti ada yang palsu, adanya dan ada juga yang KW, dan sudah dipastikan hanya satu yang benar dan tidak ketiga-tiganya yang benar, katanya begitu Pak. Nah menurut Pak Hasan gimana? Bisa dilihat begini sih, kalau di dalam Al-Quran tuh ada stempel di surat Al-Waqiah ayat 5, ayat 77 sampai 81. Mungkin saya bacakan singkat saja ya. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara di Lauh Mahfud, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang telah disucikan. Ini yang terpenting, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah, pertanyaannya saya kepada Bible, adakah ayat-ayat seperti itu di Bible? Stempel bahwa Bible itu diturunkan dari Tuhan yang pencipta alam. Oh, sebentar begini Pak ya. Kalau seandainya dikasih dalil, apa Bapak mau percaya nih? Silakan tunjukkan dalilnya. Oke. Tapi menurut Bapak, apakah firman Tuhan itu terjadi dijeblok jadi buku atau ada penulis? Atau saya tunjukkan dalil aja bagaimana. Sebentar, enggak, saya kasih tahu, saya tahu dulu. Soalnya gini, kepengalaman saya, kalau seandainya Muslim suka dikasih ayat itu suka bilang kain-kain, selalu menuduh Paulus. Oh, kita mau bahas Paulus boleh, mau bahas. Bukan, Bapak ngerti dong apa yang saya maksud. Yang saya tanyakan sebelum kita melanjutkan diskusi, Bapak percaya dong apa yang tertulis dalam Bible saya? Enggak sepenuhnya, kalau begitu enggak usah. Kalau begitu gini aja, Anda gini aja langsung membuktikan yang dimaksud di dalam Quran, yang Taurat dan Injil itu yang mana? Bukan, saya kan tadi nanya kalau di Al-Quran ada stempel seperti itu. Kalau di Bible ada enggak yang seperti itu? Ya makanya saya tanya. Nanti jangan sampai kalau misalnya saya kasih ayat, Bapak bilang, oh enggak itu mau tulisannya Paulus. Jangan sampai seperti itu. Dikasih ayat aja. Harus janji dulu. Bapak ini. Iya. Harus janji dulu, tapi mau nih. Ngapain harus saya gini Bu? Anda memberikan tanggapan. Ini bukan untuk saya, tapi untuk rekan-rekan Kristen Anda bahwa ada loh stempel di Alkitab itu. Atau saya tunjukkan? Atau saya yang menunjukkan? Sebentar Pak. Kalau bagi saya, kalau cuma sebentar Pak, PD Channel diam dulu Pak, diam dulu ya. Gini Pak Hasan, kalau cuma hanya buat stempel ya, aku ini loh nabi, juga bisa semua orang. Bahwa sapanya Muhammad ini adalah nabi palsu, saya juga bisa bikin begitu. Karena apa? Ini bisa dikatakan, entar dulu Pak Hasan, saya berikan penjelasan. Kalau cuma stempel yang membahas tentang kitab sejarah peristiwa masa lalu, itu semua diolak-alik, dirubah,
itu bisa jadi orang yang memang ada sesuatu di balik itu, punya maksud di balik itu. Makanya dia buat stempel supaya kitabnya diakui daripada kitab orang bangsa Israel. Bisa jadi bikin seperti itu, ya kan? Kenapa saya harus tiba-tiba ujuk-ujuk mempercayai Al-Quran? Yang jadi pertanyaan adalah Anda harus mewakili pertanyaan yang dikatakan Tere tadi, bahwa Tere mengatakan dari ketiga kitab, ya hanya satu yang asli. Dan jadi pertanyaan yang asli yang mana? Bukan masalah stempel pertanyaan dulu. Kalau stempel statement, ya stempel statement itu semua orang bisa bikin. Lihat, makanya saya tanyakan gimana stempelnya Bible. Tunjukkan dong ayatnya. Nggak usah malu-malu. Oke, kalau firman jadi manusia, Bapak percaya nggak? Hah? Firman jadi manusia, Iya. Bapak percaya? Firman bisa jadi manusia, firman bisa jadi terang. Firman bisa jadi macam-macam. Pak, gini loh Pak, ini sejarahnya. Firman itu bisa menjadi manusia dan dia berbicara kepada Hawariun. Bagaimana Pak? Ya, terus Bapak kenapa? percaya nggak? Loh, lah terus Iya. kenapa? Makanya Iya. tadi Bapak minta ayat. Saya tanya dulu, Bapak percaya nggak kalau firman itu jadi manusia? Ini ada tertulis masalahnya. Jangan sampai saya kasih ayat, Bapak kain-kain itu tulisannya Paulus. Itu dari tadi. Saya percaya bahwa firman itu bisa jadi manusia, firman itu bisa jadi terang. Oke, firman jadi manusia. Hasan. Firman jadi manusia. Lalu firman itu berbicara nggak Pak? Berbicara. Iya, namanya juga manusia. Berbicara kepada siapa? Ya, kepada manusia lainnya lah. Nah, artinya yang manusia yang menerima firman itu siapa? Manusia yang ya orang-orang lain-lain lah, macam-macam lah. Jangan bilang orang-orang lain dong. Firman itu datang ya ke dunia menjadi manusia. Dan firman itu harus disampaikan. Nah, ya dia menyampaikan harus kepada orang pilihannya, nggak boleh sembarang orang, gitu loh, Pak. Jadi menurut Anda itu firman itu disampaikan kepada siapa? Firman disampaikan kepada umatnya Yesus. Kalau kita dalam hal ini ngomongin tentang Yesus. Umatnya Yesus atau muridnya Yesus pada saat itu. Umatnya Yesus itu bicara semua orang. Yang saya tanya konteksnya ketika firman itu berbicara kepada siapa yang dituju pada masa itu. Oh oke, 12 muridnya Yesus. Terus kenapa? Loh, kok kenapa? Berarti yang ditulisnya muridnya Yesus itu kebenaran dong, firman Tuhan kan? Yang ditulis firman Tuhan. Loh, tadi katanya percaya firman itu menjadi manusia dan firman itu berbicara. Nah, saya tanya firman itu berbicara kepada siapa? Anda mengakui kepada muridnya. Sekarang berarti gini, yang ditulis oleh muridnya Yesus itu berarti firman Tuhan kan? Sebentar, saya tanya dulu. Bible loh, ini jangan bolak-balik nanya. Iya. Jawab dulu supaya bisa mengarah, Pak. Jangan takut. Gini loh. Santai, jangan grogi, jangan panik. Anda jawab saja kalau Anda tadi mempercayai bahwa firman itu menjadi manusia dan firman itu berbicara kepada manusia dan manusia itu pilihannya yaitu yang Anda mengatakan ke-12 rasul. Artinya firman yang ditulis oleh para muridnya itu adalah firman Tuhan, betul? Pertanyaannya gini, apakah betul apa itu firman Tuhan? Betul apa tidak? Firman yang ditulis oleh para murid Yesus itu betul firman Tuhan apa tidak? Firman yang diomongkan oleh Yesus itu benar firman Tuhan. Sekarang kalau kita ngomong Bible itu apakah firman Tuhan? Nah, nanti dulu lihat dulu ayatnya. Oke. Gini aja, yang firman Tuhan yang ditulis muridnya Yesus mana menurut Anda? Di mana? Loh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Makanya kita lihat otentiknya Bible seperti apa. Anda kalau baca gini. Sekarang gini aja, Pak. Kalau Anda nggak usah ngomongin Yesus, Kalau Anda nggak ngomongin Yesus, kita ngomongin stempelnya. Pak Hasan, sebentar Pak. Bible. Sebentar Pak Hasan, diam dulu Pak Hasan ya. Kalau cara diskusi Anda begitu pecundang seperti ini, saya katakan Anda bukan orang terpelajar. Loh, gimana tidak Pak? Ini sudah lagu lama. Kalau Anda mengatakan bahwa Bible bukan Alkitab, ya bukan yang ditulisnya Yesus, muridnya Yesus, lalu yang ditulis murid Yesus ini yang mana? Firman Tuhan yang ditulis murid Yesus yang mana? Enggak bisa, Anda harus sebutkan dong. Saya tanya dulu, emang Bible itu ditulis untuk muridnya Yesus? Loh, Bible kalau ditulis untuk murid Yesus, ini gini loh Pak. Ini bicara sejarah tentang datangnya firman itu menjadi manusia, Pak. Atau gini deh, emang Bible itu untuk umat Kristen? Jangan ngelantur, Pak. Jangan ngelantur kemana-mana, Pak. Tadi Anda mengatakan ya bahwa apa yang saya kasih ayat Anda mempercayai.
bahwa firman itu menjadi manusia bisa, benar. Ya kan? Betul. Nah, lalu Ya. firman itu disampaikan kepada Hawariun, muridnya Yesus. Ya kan? Betul. Nah, betul. saya tanya balik sama kamu. Nah, berarti yang ditulis muridnya Yesus itu firman Tuhan bukan? Nah, sekarang Bible ini emang ditulis Jawab muridnya Yesus. aja, Pak. Loh, Jawab bukan, aja, firman enggak. bukan. Ini Masalahnya masalahnya kamu aja kemana-mana. Ini mah kamu enggak kemana-mana. tidak. Sekarang saya Pak, tunjukkan aja. ditonton. Ini Iya, ditonton ini- orang banyak. Ditonton Betul. orang banyak. Yang Iya. ditulis muridnya Yesus itu firman Tuhan bukan. Tinggal jawab, Pak. Masalahnya kayak Lukas itu muridnya Yesus bukan? Begini, Pak. Saya tanya, yang ditulis muridnya Yesus itu benar bukan? Firman Tuhan bukan? Yang ditulis emang itu muridnya Yesus menulis di kitab Sebentar. apa? Saya tanya. Anda saya tanya tahu, dulu dong. Anda tahu Lukas itu Ini tahu. siapa? Lukas Iya. itu siapa? Iya, itu muridnya Yesus Lukas itu bukan? siapa? Menurut Muridnya Anda Yesus Lukas itu bukan? siapa? Bukan muridnya Yesus, nggak pernah Oke, ketemu bukan Yesus. murid Yesus, tapi dia mencatat, Pak. Yang mencatat tulisan yang dituliskan para murid Yesus lalu disatukan. Iya. Contoh, iya. di dalam Quran itu bicara tentang mazhab. Siapa penulisnya? Apakah tiba-tiba terangkum jadi Al-Quran? Al-Quran Apakah menulis tidak- tentang mazhab. Apakah tidak perlu? Ulangi. Pak, sekarang gini. Quran jadinya kapan? Siapa yang menulis? Emangnya tidak disatukan, Pak, itu tulisannya? Disatukan ketika Nah, masih ada Nabi. Nah, Di itu depan. makanya Yang menyatukan saya bilang. itu. Nah, saya Ini sebelum selesai. bicara tentang mazhab. Bentar Ini dong. bicara Kok tentang mazhab? mazhab, Pak. Mazhab itu beda lagi dong. Ada ini katanya murtadin dari Islam Oke, nggak ngerti mazhab Apa? sih. Menurut Anda mazhab apa, Pak? Memalukan. Mazhabnya apa, Pak? Mazhab apa, Mazhab Pak? ini Coba kan jelasin. tentang fikih, tentang fikih Coba. cara beribadah. Yang lebih menarik tentang penulisan Al-Quran tadi lah. Kalau Pak, penulisan mazhab ini tentang penelusuran, Pak. Mazhab ini penelusuran. Aduh. Mazhab ini penelusuran. Ya. Jadi kalau misalnya Anda Anda mencatat tentang Dulu sebentar. katanya Muslim dari mana? Anda Kok nggak usah mazhab itu? menghina seperti itu dong. Diajak diskusi kok kayak menghina seperti Ya, itu sih. karena aneh. Bu, saya gini potong ya. aja deh. Pelantur Pak, kamu Kak. ini. Pak, kalau mau Sampelnya- diskusi, Pak. Bentar. Pak, Kalau mau diskusi nggak Pak, usah tunggu sebentar, Pak. ngeyek. Kalau mau diskusi, Pak, kalau memang itu kebenaran tentang Kristen, Bapak jangan langsung mengejek karena bertentangan dengan Islam. Jadi Bapak harus dengar dulu Loh, bagaimana iya, pandangan kita dari ngomong- Kristen begitu. Ini loh, Pak. Sekarang saya Makanya mewakili penulisan Tere. Al-Quran, begini, Pak, terus dia ketika ngomong Ibu masalah mazhab. Fatimah ketika Ibu Fatimah mengatakan yang benar, Bapak tertawa terkesan mengejek. Jadi Enggak. maksudnya diskusi, ini bukan diskusi, Pak, namanya. Sekarang saya Enggak tanya Bapak, mengejek. apakah Bapak yang Bapak katakan itu diterapkan juga di dalam Quran? Siapa yang menulis Quran? Saya tanya Saya Bapak. jelasin ya. Quran yang sekarang Jadi siapa yang begini. menulis? Ya, Bukan, saya tunggu jelasin. jawab dulu. Saya tidak butuh penjelasan. Saya jawaban yang saya perlu. Kalau Saya penjelasan, Pak, kalau penjelasan, Iya. Pak, itu di internet sudah banyak. Tidak perlu lagi dijelaskan di sini. Oke. Yang saya tanyakan, penulis Quran itu siapa? Kitab apa, siapa yang tulis? Kitab apa, siapa yang tulis? Coba. Sejak Umar bin Khattab, ya itu sejak sahabat Nabi, itu Yang Quran nulis, udah saya mulai tanya yang nulis, dikumpulkan. Saya Kemudian tidak Yang tanya nulis, dikumpulkan. Kan tadi Saya bilang tidak yang tanya nulis. dikumpulkan, yang Lalu nulis. dikumpulkan itu namanya mazhab-mazhabnya dikumpulin, Pak. Itu yang tadi Ya, saya saya bilang. tanya yang nulis. Karena itu kan Bapak kalau Bapak kalau menyatakan sesuatu statement tentang Alkitab yang Bapak tuntut, Bapak juga harus terapkan di Al-Quran hal itu. Sekarang saya Iya, tanya yang nulis Ya, itu, makanya yang dijelasin nggak tulis mau. surat satu itu Bukan. siapa? Sekarang Saya jelasin, tidak tanya Pak. yang kumpulkan, Jelasin. Pak. Nanti kalau Enggak, kita siapa? bicara yang Kan kumpulkan mau- Alkitab, ada ceritanya Biar- juga. Halo. Yang kita Biar tanyakan lebih di sini, jelas. siapa yang menulis Al-Quran Ya. surah pertama sampai ke 114? Siapa Biar- namanya? Biar lebih jelas, saya tunjukkan prosesnya, bukan hanya langsung siapa si A, Ya, si B. yang jelas Alkitab yang juga jelas. ada prosesnya, Pak. kita Jadi juga ada tidak boleh. prosesnya, Pak. Tidak Ya. boleh Anda menghina, mengenyek-ngenyek. Jadi- Sekarang gini, Pak Jadi Hasan. kalau mengatakan Saya nggak proses, menghina. keduanya ada Gimana proses. menghilangnya? Saya justru Sebentar, Pak Hasan. bertanya, mana stempelnya Pak di Rantai Bible Perak, itu. Pak Rantai Perak dan juga Pak Hasan sebentar, saya kasih tahu ya. Iya, iya. Pak Hasan ini ya maunya kita mendengerin penjelasannya bahwa kita tidak bisa memahami gedebluk gitu soal Al-Quran, ya kan? Tetapi dia tidak mau tahu, dia cuma hanya menggugat. Dia nggak tahu kronologis Lukas ini bagaimana, siapa gitu kan? Nah kita tanya, oke, kamu nggak usah bahas Lukas. Seandainya kamu mempercayai kitab Yohanes, kamu percaya nggak apa yang tertulis di situ? Apakah itu bertentangan dengan apa yang ditulis oleh para murid Yesus? Murid Yesus secara langsung ya? Masalahnya kitab Anda ini sejalan dengan waktu itu udah berubah. Mau bukti? Saya Ya, bisa gimana, buktikan.
Gimana buktinya? Coba gimana membuktikannya? Contohnya, buktinya? ya, Minta bukti. contoh yang paling nyata Mana? itu tentang Harus ada di bukti. babi. Kan umat Kristen dilarang makan Tentang babi ya. Oke, Bentar, dapat saya babi. belum selesai. Saya belum selesai. Enggak. Dipotong. Jangan jauh-jauh, Halo. Pak. Soal Halo. babi. Biar Soal babi kan? biar Soal babi ngomong kan? dulu, biar- Saya Iya. jelasin dulu. soal babi kan? Saya belum, katanya saya mau buktikan. Mau ngomong belum selesai dipotong. Ini yang Kan bikin tadi saya udah ketawa. bilang, katanya udah merubah Itu soal bukan babi. membuktikan, Pak. Dari pertanyaan Anda saja, Bapak itu sudah terlihat jelas Bapak tidak tahu apa-apa dari Tidak tahu bentuk apa-apa. pertanyaannya saja. Iya, saya jelasin. Saya belum Itu tidak ada yang selesai. dirubah, Pak. Di perjanjian Saya baru belum. itu lengkap, tidak ada yang dikurangi, Pak. Lengkap itu. Nah, oke. Saya belum Soal babi selesai. kan? Soal babi Saya kan? Saya Sudah belum jelas, selesai. Pak. Ngerti, saya pertanyaan Anda udah ngerti, Pak Hasan. Soal babi kan? Soal babi yang Iya. katanya dihalalkan di muridnya Yesus gitu kan, maksud kamu kan? Bukan, Oh, salah bukan. Anda. Oke, Bukan. coba lanjut. Makanya jangan potong dulu lah. Oke. Belum apa-apa udah Gimana tadi? dipotong. Coba soal babi. Dia kan udah bicara Jadi, dulu, Mbak Fatima. Dia udah bicara dulu. Dia kalau ngomong kita udah tahu, ngomong aja dulu, Mbak Fatima. Iya, belum apa-apa udah dipotong. Iya, Jadi lanjut, gini, Pak. Lanjut, Pak. tentang babi. Kalau kita lihat di terjemahan Gimana? lama, itu Mm-mm. babi diharamkan. Tapi kalau Mm-mm. kita lihat di terjemahan baru, ada tambahan. Jadi babi Mm-mm. hutan lah. Itu kan udah berubah. Jadi sehingga Oke. orang Kristen itu menganggap bahwa yang haram itu hanya babi hutan. Padahal di terjemahan lamanya tertulis cuma babi doang. Itu. Coba kita perjanjian lama Bapak di mana? Perjanjian lama Bapak yang tahu di mana? Kita lihat Alkitab ya, Pak ya. Kita buka Alkitab ya. Saya tahu. Tapi sebentar, belum, nggak usah lari ke sana-sana. Nggak bisa dong. Bapak sudah berstatement di sini harus dibuktikan soal babi. Balik ke ya. pertanyaan saya, balik ke Nanti pertanyaan dulu, saya. siapa yang suruh kamu bertanya? Siapa yang memang suruh kamu? Kamu katanya mewakili Tere kok. Siapa yang suruh kamu bertanya terus? Sebentar dulu, sebentar. Kamu kan bicara babi. Itu firman dari pencipta alam itu mana? Kamu kan Itu bicara babi. pertanyaannya. Hey, kamu kan bicara babi. Saya jelasin supaya kamu jangan ngawur ya. Ya, Sebentar. jelasin di terjemahan lama dan baru, nggak usah ke perjanjian lama, nggak ada hubungannya. Ngapain? Yang mana nih? Memang soal babi, babi harus yang haram itu harus babi hutan Dari Alkitab. apa babi guling, Pak? Alkitab kita itu Saya dari nggak Kejadian tahu. sampai Yang Wahyu. jelas, saya nggak tahu. Yang jelas di terjemahan Aduh, lama dan aduh, terjemahan baru itu aduh. berbeda. Jadi kamu nggak mau nih saya kasih tahu bicara tentang masalah babi. Kamu bilang masalah babi haram itu sebenarnya dari mana sih? Menurut kamu tuh masalah aturan-aturan makanan haram dan halal itu di mana sih, Pak? Saya nggak ngomongin tentang halal haram. Saya ngomongin tentang kok bisa babi berubah dari babi kemudian ditambahkan babi hutan di perjanjian terjemahan baru. Itu bukan masalah halal haram. Jadi masalah cuman hanya babi hutan ini jadi masalah. Ya, itu membuktikan bahwa kitab Anda itu diubah-ubah. Oke, gantian. Kalau Pak Hasan, halo. Bisa dengar? Ya, dengar. Nah, kalau dari babi menjadi babi hutan masih sama-sama babi. Kalau babi menjadi onta itu yang berubahnya. Berubah jadi onta itu Jadi Bapak enggak usah persoalkan masalah babi yang di kota juga pasti berasal dari hutan. Babi guling, babi hutan, babi apa tetap aja itu. Sebentar Mbak Fatima, sebentar jangan dipotong. Bapak memprotes sesuatu yang enggak prinsip karena memang Bapak tidak mau menerima Alkitab. Apapun isinya akan tetap Bapak tolak karena Bapak memang diajarkan demikian. Kitab kami dari Kejadian sampai Wahyu Bapak gugat, Bapak nggak mau terima siapa itu Lukas, apa itu. Sebentar jangan potong, tadi Anda ngomong saya nggak menimbrung. Biasakan tertib dalam berbicara. Saya kelihatan Anda orang intelek, bukan orang-orang yang nggak paham. Saya biasakan cerdas dalam bicara. Anda menggugat kitab kami tidak pernah menggugat kitab Anda. Kalau Kejadian sampai Wahyu, mau siapapun orang di dalamnya, ketika kami orang Kristen menyatakan menerima, apa otoritas Anda menggugat kitab kami? Itu Anda harus pastikan dulu. Kami tidak pernah keberatan Anda menyangka Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hak Anda. Kalau Anda memprotes Alkitab itu sudah diubah-ubah dari babi hutan menjadi onta. Wah, hari ini memang kami fatal. Babi hutan ke babi kota bedanya apa orang hutan dan orang kota? Kita pergi ke Papua, sana masih banyak orang di dalam hutan. Apakah mereka bukan orang? Mereka juga orang, mereka juga manusia. Hanya habitatnya aja yang mereka tinggal di sana.
Tidak usah Anda Sudah. mencari sesuatu yang tidak prinsip, karena memang di ajaran Anda seperti itu. Ya, Anda Sudah. akan mencari Ya. sesuatu yang sebenarnya tidak prinsip untuk digoreng-goreng menjadi suatu persoalan. Padahal tidak ada persoalan. Silakan. Sudah. Oke. Oke, Sudah, biar Pak. saya ngomong. Sudah Pak, Saya di kembali sini- kepada Iya. perwakilan Tere. Mana nih perwakilan Tere nih yang tadi Iya. saya bahas? Ah, Kitab yang disebut kitab originalnya yang mana, yang KW-nya yang mana, yang katanya dari Taurat, Zabur, dan Injil dan juga Quran, katanya cuma hanya satu yang benar. Nih Anda harus bisa mewakili ini. Katanya Anda datang untuk mewakili Tere. udah saya sebutkan tadi kan, Al-Quran itu ada stempelnya, diturunkan dari Al-Quran itu bicara tentang pencipta sejarah alam mana, Pak? semesta. Alam semesta Ya, itu sudah dicatat di dalam kitab Ya. terdahulu, Pak. Ada percaya, nggak percaya itu terserah, sama tadi Pak Irbi tadi. Saya di Oh, sini nggak bukan bisa. untuk Nggak bisa menggugat begitu, Bible, Pak. Bukan Pak, untuk menggugat kepercayaan Kitab kita, Bu. Taurat Saya itu ngomong, firman halo, Tuhan bukan? halo, firman Anda Tuhan ini bukan? sebagai host bisa nggak sih gantian ngomong? Kok Ya, masalahnya protes terus? Anda sudah melantur ini jauh. Nanti kalau saya biarkan akan melantur ke jauh. Iya, Anda Jauh. harus mewakili Tere. Coba Iya. tolong kasih tahu yang asli itu yang mana, yang Anda anggap KW itu yang mana gitu loh. Yang KW KW itu itu- yang telah KW diubah-ubah. KW Tadi itu kira-kira yang belakangan apa yang duluan, Pak, yang KW itu? yang diubah-ubah udah saya tunjukkan tadi Saya satu kasus tanya, tadi. Kemudian ada KW lagi kasus itu- yang lain. KW yang belakangan apa yang duluan, Pak? Jawab, Pak. Kenapa KW kok harus definisinya harus duluan Oh dan iya, belakangan? iya dong. Ya, Ya iya Ya, dong, enggak lah. harus begitu dong. Di mana-mana kalau namanya KW itu palsu, yang namanya palsu itu yang pasti yang belakangan, niru yang Nah, duluan gitu. definisi Anda dari mana? KW itu harus Loh, yang belakangan memang atau yang yang menurut Anda duluan? Buatkan definisi yang benar mengenai tentang KW. Ini, Coba bagaimana menurut Anda KW? KW itu yang telah diubah-ubah dengan berjalannya waktu. Saya ini cuma ngasih satu contoh, padahal ada contoh Ini lain. maksud Anda ini menyebut apa? Menyebut kitab yang mana yang diubah? Saya tanya dulu kan yang disebut sama Tere Tadi, itu kan terjemahan. Taurat, Injil dan juga Quran. Nah, dari ketiganya ini katanya satu yang paling benar. Nah, menurut Anda yang benar yang disebut KW oleh Tere tadi yang mana? Dari ketiga kitab ini, Pak. Definisi KW itu kalau udah diubah-ubah, artinya udah nggak asli lagi. Saya ngasih contoh tadi tentang babi. Oke, Kemudian kalau begitu ada contoh lagi kalau mau di ada Injil, contoh Pak. lagi. Pak, ini ada kabur, Anda kabur ya. Kalau Kalau begitu, Bapak. bicara tentang kita jawab. bicara tentang saya kasih contoh kamu, saya kasih tahu kamu untuk Kaburnya logika di yang mana benar. kaburnya? Diam dulu kamu diam ya. Saya kasih tahu kamu. Ini Ya. kamu supaya jangan lari, saya arahkan kamu supaya pakai akal sehat yang benar Ya, ya. pakai Akal sehat. betul. Diam, Mbak. Hormati, diam dulu ya. Oke. Akal sehat itu begini, Pak. Kalau Anda membicarakan tentang yang dirubah-rubah, yang mengubah-ubah itu adalah kitab KW, berarti deal ya bahwa Muhammad telah mengubah fakta sejarah di kitab terdahulunya. Bahwa Yesus disalib lalu mengatakan Muhammad Yesus tidak disalib. Nah, berarti deal ya yang KW adalah Al-Qur'an. Tepat ya? Cocok Kita ya? mau buktikan dari Alkitab Anda bahwa Yesus nggak disalib. Saya bisa buktikan. Di mana? Mau topik Di mana? itu. Oke, Nah, gimana? Mau loncat topik itu kita. Bukan, ini bicara katanya mengenai tentang kitab yang diakui oleh Tere hanya satu. Tapi yang KW, yang Sekarang lain gini dulu. KW, Pak Sekarang gini. Hasan, nggak usah Definisi lari. Definisi Yang- KW itu apa? Masa KW Definisi- didefinisikan sama yang terdahulu Definisi sama KW yang menurut Anda gimana? Oke, definisimu gimana menurut kamu? Definisinya gimana? dikatakan Yang diubah-ubah KW, kan? Yang diubah-ubah kan? ya, betul. Yang diubah-ubah, yang mengubah itu Muhammad. Mana? Apa yang diubah? Maksudnya? Ya, Mana yang ajaran ubah Muhammad gimana? berubah semua isi Alkitab. Benar. Muhammad menceritakan sejarah Semua yang di abad berapa, Pak? Muhammad Berubah. menceritakan sejarah di abad berapa, Pak? Jawab, Pak. Ya, Muhammad- Lebih awal. Muhammad menceritakan sejarah di abad berapa, Pak? Jawab. Ini bisa share screen nggak? Saya mau tunjukin bukti kedua bahwa kitab Anda diubah-ubah. Bisa share screen nggak? Atau tunjukin deh. Yang diubah tuh yang mana ya? Yang diubah tuh yang mana ya? Yang menurut Ini menurut udelnya Quran maksudnya. Bukan, ini contoh yang bisa dilihat hari ini loh. Ada teknologi Oh, ya? kita bisa lihat babi jadi babi hutan pertama ya. Yang Nah, kedua tentang ke situ yang- lagi. iya, yang kedua tentang alfa dan omega. Menurut Anda siapa alfa omega? Alfa dan Omega apa, Pak? Siapa, Pak? Siapa? Menurut Anda siapa? Ya, itu Yesus, Pak. Nah, Kalau menurut Bapak disitulah. siapa? Salah. Alfa Oh, dan salah. omega itu Yang benar Allah. yang mana, Iya. Pak?
Oh Allah. iya, makanya kamu harus percaya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Gimana ini- sih? Inilah oneness. Yang lain setuju nggak bahwa Setuju nggak, Erik? yang lain setuju nggak? Yesus adalah Allah itu sendiri. Oneness. Ayo, siapa yang setuju? Hmm. Alfa dan Omega itu Muhammad itu. Alfa dan Omega itu Muhammad. Itu. Bukan. Oh. jelas Nah, bukan. makanya jangan kotor bukan. Karena Kalau apa? bukan Muhammad, Kalau sendiri Muhammad menyebut kali, Muhammad. Muhammad kali Bu Fatimah. Muhammad. Ayo dong, ayo Allah Bu. menikahkan Halo. Adam dan Hawa. Buka dong Wahyu 1 Allah ayat menikahkan Adam 8. dan Hawa Iya, dengan akulah menggunakan dua Alfa dan kalimat syahadat. Omega. Ya, di share screen, Berarti- share screen. Berarti kamu Itu percaya bahwa Muhammad Yesus itu. itu Itu Muhammad. Yesus Tuhan ya? Kok bisa percaya Yesus Tuhan? Loh, Ayo dibuka terus dong, share gimana? screen. Yang Alfa, enggak, tadi- Wahyu ya, 1 Pak ayat Hasan. 8. Hasan. merubah Alfa dan Omega. Pak Hasan, Ya, Alfa Yang dan merubah Omega Alfa dan tadi Omega siapa? selain Yesus ya hanya Muhammad. Allah. Alfa dan Omega itu Allah. Berarti deal kamu percaya Yesus itu adalah Ya mengaku Allah, dirinya kalau Allah kami ya? Yesus Allah itu lagi Mengaku diri Allah ya? firmannya dia. Hore! Inilah akibat Hore. dari Jadi kitab gitu, suci Bapak yang Ibu. berubah-ubah sehingga salah Teman-teman, dia. Tidak ada yang ubah berubah. gimana sih? Kamu. Makanya share Yang screen. merubah kamu. Mereka yang Bisa share merubah. screen nggak? Share Apa yang screen, berubah share kita? screen. Ini. Oh bisa banget. Tenang aja ya. Oke, Bisa. saya kasih ya. Apa sih, Mas? Ah, Kan sudah Oke. bilang. Dari awal tadi saya bilang. Yang merubah kitab itu adalah mereka. Mereka merubah menurut Aduh. kebutuhan mereka. Ini Ketika lucu nih, orang bunuh diri mereka ya ini ya. membutuhkan ini, mereka yang merubah dan menyalakan terjemahan. Mereka yang menyalakan terjemahan itu salah. Maka saya bilang Alfa dan Omega itu bukan Allah, bukan Yesus, itu Muhammad kalau sudah dirubah. ini siapa Coba yang setuju? dibaca. Dibaca ya. Oke. Oh. Oke, dari sini aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah yang ada. Bentar. Yang ada Ayo, dan yang ayo sudah loh. ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Oke. Jadi Oke. Saya juga ikut ketua. Nah, jadi waduh, Tepuk jadi tangan. Ternyata Pak Hasan Dia mengakui bahwa mengakui Yesus ya. itu yang ada, yang sudah Oke. ada, yang akan Saya datang, yang mengakui Maha puji Tuhan, Kuasa. dia mengakui. oke. Dia dari mulut Haleluya, Yesus ya. puji Tuhan. Dengan Karena mulutmu itu itu kamu perkataan akan itu keluar dari beriman mulut ya. Yesus. Iya, itu saya Betul sekali. Udah kamu Saya- kalau gitu besok siap Belum baptis selesai. ya Pak Hasan ya. Kalimat Halo, belum selesai. kalimat Jangan itu keluar langsung halo, dari mulut jangan Yesus. bersorak-sorai Yang mana sebelum hari selesai ini dong. Hasan Jangan celebration sebelum mengakui selesai. bahwa angka itu keluar dari mulut Yesus. Yesus mengatakan Sekarang itu, gini, maka dengan jelas Yesus mempertegas siapa dirinya. Kalimat itu keluar dari mulut Yesus, bukan dari langit. Langsung Oke. Yesus yang berbicara, sehingga Kasih tahu itu jangan Yesus naik ya. mempertegaskan siapa dirinya. Ya, puji Oke, Tuhan Pak ya Pak Edi, Hasan, sudah? terima kasih. oke sudah. Sekarang giliran saya Bu. Oke, kita perhatikan tanda petiknya di situ. Seakan-akan seluruh kalimat itu adalah perkataan Yesus. Oh Sekarang bukan kita ya. lihat, loh, sekarang kita lihat di terjemahan lama. Buka Bu, terjemahan lama. Di mana perjanjian lama Pak? Terjemahan lama lama gimana bukan? Pak? Buka lah, itu kan bisa. Buka aja. Ini Pak, yang ini Pak. Ini aja Pak. Ini kitab yang sudah diakui LAI Pak. Iya, itu terjemahan baru. Saya tanya terjemahan barunya, terjemahan lamanya silakan dibuka. Ya gimana? Kamu aja yang punya. Coba share screen. Lah, itu kan tinggal buka aja. Gak ada Pak saya. Ada lah. Ada kalau saya. Nah, itu kan ada. Itu tuh terjemahan baru. Bukan Bu, yang sebelah kiri atas. Nah, terjemahan lama. Mau Inggris atau apa? Lama, terjemahan lama. Nggak pakai bahasa Indonesia aja nanti alergi kalau Oh, bahasa bahasa. Indonesia. Terjemahan lama. Yang mana? Yang King James? Terjemahan lama, Bu. Bawa Yang mana terus. Pak? Nah, terjemahan Gak ada lama Pak. itu. Gak ada Pak. Gak ada Pak. Saya gak ada Pak. Gak ada Wah, Pak. nggak ada. Atas. Dibuat. Mana lagi atas? Disuka-suka aja buat menurutnya dia, kebutuhan mereka apa dirubah aja. Kalau bisa diketuk ulang Mbak Fatima, Iya, dirubah aja. sesuai Dirubah aja kebutuhan Pak. mereka. Kalau nggak dirubah aja nih, kamu mau rubah Betul, apa? ulang. Gimana coba? Kamu rubah Itu aja nih ya. makanya kita dirubah-rubah. Ada Bu, Ya, terjemahan lama dirubah biar di cepat diketuk ulang. tengah-tengah. Karena memang hobinya mereka gitu. Bukan. Kan tadi sudah dicari Makanya, nggak ada Ada, Pak. saya ada. Coba lihat. Saya Share baru aja, Pak. Share aja Ketik Pak. baru lagi aja nggak apa-apa. Lihat dulu Ketik aja, dong. Pak. Ayo. Itu Tinggal terjemahan mereka, diketik yang nampilin baru. terjemahan lama kok gak ada yang berani nih. Ini Terjemahan mana? lama. Mana ini? Itu. Masalahnya Iya, di mana itu. Pak? Di tengah Bu, di tengah. Ini. Pelan-pelan. Nggak ada, Bukan. nggak berani. Itu Nggak ada. atasnya. Mana? Ah. Ini kan?
Nah, Atas, terus mana? ke atas. Oh, di scroll ke atas tadi itu. Ah, ke atas. Ini, atas. Pak. Ini, Pak. Tengah, bukan ke atas. Yang Ini mana, kan Pak? ada. Kata sana. Yang mana, Pak? Udah nggak ada, Pak, di sini. Saya nggak ada, Ibu, Pak. ada. Ya Ini ini kan Bapak bawah. udah lihat di layar, Bukan, Pak. aja, Korean, Mbak silakan. Fatima. Itu itu terjemahan lama. Oke, yang mana? Itu bahasa Indonesia masa kini di bawahnya. Di bawahnya bahasa Indonesia masa kini kan terjemahan lama. Yang mana, Pak? Nih, Pak. Coba ditunjuk. Mana? Ini. Nah, 100. Itu Oke. bahasa kini. Yang mana? Lihat. Coba. Sekarang lihat Wahyu ayat yang sama. Ya. Oke. Nah, Alif. iya, Ya. aku inilah alif dan ya. Ya. Nah, Alif itu huruf yang pertama. Yang apa, Pak? Alif Ya. itu maksudnya menggambarkan apa, Pak? Sebentar. Saya Huruf hijayah. tidak Sebentar, Iya, huruf hijayah yang pertama kan? Huruf hijayah Iya, yang pertama betul. kan? Alif kan? Dan ya, Hmm. ya ini menunjukkan huruf Arab hijayah yang terakhir kan? Ya betul. Nah, artinya sama bicara aku adalah yang awal. Dan yang akhir. Perhatikan tanda Diketik pulang petiknya. aja Mbak Fatima. Perhatikan tanda Ketik pulang aja petiknya. ikut maunya Ini dia. tanda petiknya, Pak. Nih. Iya. Ya. Aku Silakan. inilah alif dan ya. Ketik baru. Yes. Demikianlah Nah, itu firman maksudnya Allah. dari mulut dia. Nah, Bagus. Terus Itu menurut dari Bapak mulut gimana? dia sendiri. Anda tahu Hmm. perubahannya? Tegas. Tahu perubahannya di mana? Terus gimana, Pak? Tegas Tuhan Pak Irip, biarin dia yang jelasin, Iya. Pak. Coba. Gimana? Penjelasan Jadi, Anda gimana? Alif dan ya. Jadi di sini saya nggak terlalu mempedulikan alif dan ya, itu pakai bahasa Loh. Arab. Kalau yang satunya start, bukan itu masalahnya. Sama-sama awal dan akhir itu alif dan ya, sama-sama Nah, awal sama-sama nggak mau kan? intimidasi. saya belum. Kalau sudah Halo. Makanya ketika Dengerin dulu bukan, dong. masalahnya Kenapa pada Anda kepanasan ini? mengutak atik. Halo, Mengutak kenapa atik pada kita tapi kepanasan? tidak mempertanggungjawabkan. Ya. Pak, dengerin. Nggak bisa Saya- dikasih itu, saya nggak mau pedulikan itu. Bagaimana bahasa seperti itu? Pak Irip, Orang Itu pendekar. iman Anda. Pak Irip, sebentar Pak Arif, biar dia jelasin dulu coba. Jadi alif dan ya itu sama-sama huruf awal dan huruf akhir. Satu bedanya kalau Oke. yang baru itu kan pakai alfa dan omega, dia pakai bahasa Yunani, kalau ini pakai bahasa Arab. Terus, Tapi di sini adalah yang sangat jelas adalah tanda petik. ini Aku tadi petik. inilah alif dan ya. Jadi Yesus menirukan ucapan Allah. Demikianlah firman Allah Meniru? Tuhan itu. Meniru ciptaan Allah, meniru perkataan Dia Allah. menirukan ucapan Iya. Allah. Ada tulis di situ enggak? Nah, di sini sangat jelas Mana ada sekali. tulisan Yesus Aku Yesus inilah yang menirukan ucapan Gini. Allah. Ada enggak tulis seperti itu? Sebentar, Bapak, sebentar, ini sebentar. udah lulus bahasa Indonesia SD kan? Aku Antara kalimat inilah langsung, Alfa dan Omega ya. betul. Iya. Nah, udah ya. Jadi Lalu Jadi demikianlah firman Allah Tuhan itu yang ada dan Ah. yang sudah sedia ada dan yang akan datang kelak, yaitu yang Ya. Maha Kuasa. Nah, menurut Bapak yang akan datang kelak siapa, Pak? iya, firman Allah itu bahwa cuma Yang aku akan inilah datang alif kelak dan siapa, ya. Pak? Yang akan Allah. datang kelak ini Allah. siapa? Oh, Muhammad. Allah pernah. Allah mau Muhammad, datang kelak, Muhammad, Pak. Datang kemana, Pak? Sebentar, Pak Irip. Sebentar, Pak Irip ya. Pengamat yang Sebentar, Pak mendatang. Irip. Satu-satu Pak Arif ya yang bicara ya. Saya kasih tahu dulu. Yang akan datang kelak ini siapa, Pak? Apakah Allah mau datang, Pak? Ya itu, ya sudah ada dan yang akan datang kelak, iya Allah. Iya. Oh, yang akan datang, Pak. Berarti Allah pernah datang, Pak. Loh iyalah. Dari Oh, penghakiman. datang Iya. datang jadi apa, Pak? Datang jadi apa, Pak? Pada saat hari kiamat ya jadi Allah lah. Oh, Jadi apakah Tuhan Allah pernah semesta ngaku alam. datang dia jadi apa? Datang di hari kiamat, Pak? Mana ayatnya, Iya. Pak? Mana ayatnya, Loh. Pak? Ya ada di Al-Qur'an. Orang itu Oh. Muslim semuanya Al-Quran mana, Pak? percaya lah. Al-Quran mana, Pak? Sekarang- Yang mengatakan sekarang Allah bukan akan datang, itu. Pak. Sekarang kita fokusnya di Pak, alif Pak, dan Pak, ya. Pak, kamu mau bilang fokusnya di sini pun kamu tetap juntai di sini. Kamu tetap juntai Juntanya? yang akan datang kelak. Memang Iya. Allah kamu memang mau datang ke dunia, Pak. Bukan ke dunia, Oh, tapi di datang padang kemana, mahsyar. Emang di Oh, situ kedatangan disebut masar itu. Nah, iya. yang menghakimi siapa, Pak? Yang menghakimi siapa, Pak? Yang jadi Allah hakim lah. siapa? Allah Oh lah. iya. Yesus Oke, hanya baik. menghakimi untuk umat-umat Israel, nggak mau Oh. nggak Oh, percaya. kata siapa, Pak? Kata Oh, siapa? iya, kata Kata Alkitab. Quran lagi. Oh, kata Alkitab. Oh, oke, tahu saya ayatnya itu yang biasa digugat. Oke, mana Pak? Sini Pak, ayo Pak, hajar Pak. Sini Ayo. mana Pak?
Sini ini Pak Hajar, jadi Pak. ya silakan ya, buktikan Yang bahwa mana Yesus Pak? itu Ayat di mana Pak? Ayatnya Pak. Sini Pak, ayo. Yesus Gimana hanya Pak? menghakimi umat Israel. Iya. Mana Ah, Pak? Di Matius ya Pak ya. Gimana oh, Pak? Di mana Pak? Pak sabar, saya harus cari dulu dong. Saya kan nggak Oh hafal juga. alah. Itu Nggak padahal kan sabar. gugatan pasaran, harusnya Bapak apalah. Biasa ini kan gugatan sang debater, sang debater Islam ini. Masa nggak hafal gugatannya di mana? Ayo Pak. Lebih cepat, lebih bagus Pak. Sabar, Ayo sabar. sini, saya akan kasih tahu kamu juga. Kita kembali kepada perjanjian Oh, oke. apa namanya Iya. terjemahan baru ya. Ya oke. Matius Jadi 19:28. kita biar apa namanya lebih enak daripada nanti Gimana malah nih viewer? amburadul. Viewer nambah nggak? Kalau saya masuk biasanya nambah viewer. Nggak, saya nggak nyari viewer. Kalau nyari viewer saya dari kemarin saya stay terus Pak, setiap hari, setiap saat saya Pak. Ah masa? Loh, iya Bapak pikirannya jangan terlalu negatif terus dong. Masa? Kok negatif sih? Kayak Emang begitu. kalau nyari viewer itu negatif? Ya enggak lah. Enggak. Kalau mencuri itu negatif. Cari viewer Pak. cari Bapak viewer ini nggak kalau negatif bicara lah. seperti kayak orang kayak ngeledek begitu Mbak Fatima, masalahnya. mencuri Iya. itu, Mbak Fatima mencuri. Mbak Fatima, mencuri itu negatif, termasuk mencuri kitab Gimana orang. sih tadi? Mencuri isi kitab orang itu tidak negatif. Bawa sendiri, bawa sendiri, bawa. Mm. Bawa. Nah itu. Atasnya King James. Nah, tadi Matius berapa, Pak? Matius 19:28. Oke, Matius 19. Ayat 8 ya. 28. Oke. 28. Oh, 28. Oke. Oke, ya. Kata Ya, Yesus silakan kepada dibaca. mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaan yang buset luar biasa. Ini kira-kira ini Muhammad bisa begini enggak ya? Anak manusia bisa bersemayam di tahta kemuliaannya. Lanjut aja. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Iya ya Pak, luar Iya. biasa. Nih Pak, nih saya kasih tahu Pak, luar biasa. Ternyata yang mengikut Yesus loh, mengikut. Pak, kok ketawa sih? Ketawa Ya, gimana Bapak? karena kalau Anda orang Israel baru ikut dihakimi, tapi kalau Anda Israel cabang Sebentar. Jawa atau Suku cabang Israel, Sumatera, suku itu Israel itu diusir. berpencar. Suku Israel itu berpencar Pak. Suku saya ini bangsa pilihan. Nah, orang-orang yang mengikut Tuhan itu bisa menghakimi, ya, mengikut aku ini siapa saja Pak? Kira-kira saya orang mana Pak? Saya orang mana Pak? Saya orang mana? Hah? Saya kan orang tahu. Jawa. Nah, saya kan orang Jawa. Oke. Tapi saya mengikut Yesus loh. Yang telah mengikut aku. Masa kamu nggak paham dengan kontekstualnya ini bahasanya? Ayo. Kenapa? Ini kok Jadi Anda mengaku sebentar, Anda mengaku orang yang Israel. telah mengikut aku. Yang mengikut aku berarti bukan bangsa Israel saja. Ini semua orang sedunia yang mengikut dia ya akan duduk juga atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi kedua belas suku Israel ini berpencar ke seluruh dunia. Jadi bukan hanya tinggal di bangsa Israel. Sebentar. Begitu. Maksudnya Anda mengakui bahwa Anda itu orang Israel, keturunan Israel, atau gimana? Mengikut Pak, ini ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, jadi penciptaan ulang ya, apabila anak manusia Yesus ya, paham ya, setuju ya, bersemayam di tahta kemuliaannya ya, ini bicara tentang dirinya. Kamu yang telah mengikut aku. Di sini memang bicara orang Israel yang mengikut aku, enggak kan? Bentar. Di sini konteksnya kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, Bapak kalau mau tahu sejarah tentang ke-12 Israel ya, ke-12 suku Israel ini telah berpencar ke seluruh dunia. Sebentar Bu, saya mau tanya nih, Anda ini mengakui sebagai yang mengikuti Yesus atau mengakui sebagai suku Israel? Yang mana? Saya pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus, Pak.
Tapi Anda terlalu GR. Kata kamu di sini itu bukan Anda, tapi ini Loh, ngobrol siapa? dengan Petrus. Lihat di atas itu Petrus. Itu perbincangan Yesus dengan Petrus. Anda kok GR amat. Tadi bilang katanya percaya bahwa firman itu turun kepada muridnya. Nah, muridnya diutus sama Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Pak. Nah, itu lagi juga ada salah kaprah. Nah, salah kaprahnya di mana, Pak? Ada dua hal salah kaprah. Pengertian Salah kaprahnya bangsa-bangsa. menurut Muhammad, maksud kamu? Menurut saya, wakil Menurut Tuhan. saya, kamu siapa? Kamu pengikut Muhammad apa pengikut siapa? Menurut Alkitab. Oke. Saya kasih tahu kamu memangnya kalau di Quran surat 5, di Quran surat 5 ayat 47 apa mengatakannya? Ayo, Matius 28:12. Orang-orang pengikut Injil itu harus memutuskan perkara. Orang-orang pengikut Injil itu harus memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Jadi pengikut Muhammad termasuk di mana, Pak? Kenapa di Jadi udah jelas sebentar ya. sebentar dong. Pak Irip, Iya. sebentar Jangan dong. lari-lari dulu dong. Jangan lari-lari. Enggak Udah jelas. lari, ini bicara tentang pengikut Yesus kok lari gimana? Iya. Makanya kita jangan Jadi lari. Yesus Yang ayatnya bilang. kedua suku Israel. Saya jawab sebentar. Ya, sebentar Hasan diam dulu kamu Hasan. Diam dulu. Gimana Pak Irip? Gimana Pak Irip? Begini Mbak Fatima, terkait ayat yang tadi dia bilang menghakimi. Ya, yang dia bilang terkait ayat menghakimi 12 suku, itu sebelum Yesus disalibkan mati dan bangkit untuk memberikan amanat agung. Jadi waktu pada saat dia mengatakan itu, dia masih berbicara pada murid-muridnya saja, belum kepada seluruh bangsa. Tetapi ketika amanat agung itu turun, maka hal tersebut berlaku untuk seluruh bangsa. Jadi memang hebatnya dia, Pak Hasan, ini mencomot-comot ayat, itu ke hatinya dia. Yang mana ketika perkataan Yesus pada waktu kondisi saat itu, sementara sebelum dia disalibkan, sebelum dia menurunkan amanat agung, ya jelas dia berbicara khusus dulu ke orang Israel. Nah, dia masih belum menggenapi itu semua. Ketika dia sudah menjalankan itu dan mau terangkat ke surga dan memberikan amanat agung, nah maka otomatis itu ada perintah yang paling terakhir, bahwa jadikan semua bangsa. Ingat, makanya orang-orang seperti Pak Hasan ini sukanya mencomot-comot ayat sesuai hatinya dia. Ya Pak Irip, kita lihat ya, berarti itu kan di Matius 28:19 ya. Ayo Bu Fatima, ini ada yang punya alibi nih. Semua bangsa muridku. Pak, coba dibaca nih Pak. Lah, coba dibaca nih Pak. Ya ada. Bentar, saya dari tadi Pak, sebelum Bapak ngomong, saya sudah share screen. Kita tuntaskan dulu. Halo, Pak Hasan, jangan takut Pak Hasan. Qurannya kalau dibahas jangan takut. Pak Hasan. Ayo semua bangsa muridku, semua bangsa muridku. Sebentar dulu. Semua bangsa muridku. Diam dulu Pak Hasan, nanti kalau enggak saya remap kamu. Pak Hasan seperti anak kecil ya. Diskusi seperti anak kecil. Ya. Oke, diam dulu di situ ya. Bicara nggak tertib Pak Hasan ini, nggak pakai giliran. Sebentar Pak Irip. Nggak tertib bicaranya, kayak orang di pasar. Diam dulu Pak Hasan. Pak Hasan, kamu saya taruh di destek dulu supaya kamu bisa mendengar ini ya. Karena kamu orangnya nyerocos, justru yang takut ini kamu. Kita kan tadi masih ngebahas tentang pengikut Yesus kan, ya. Baca Quranmu. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik termasuk kamu ya Hasan ya. Jadi kalau kamu misalnya menggugat tentang murid Yesus apa hanya untuk orang Israel, ini kenapa Injil bisa nyampe di Arab? Ya, saya masukkan lagi, kamu jawab sekarang ya. Nah, masuk Hasan. Masuk Hasan. Hasan, kenapa? Oh, oke. Bentar, saya sih sebenarnya mau ngelanjutin yang semua bangsa muridku itu, tapi ini kenapa Bu Fatima loncat ke sini? Kenapa nggak mau Al-Quran dibahas? Nggak apa-apa, tapi setelah ini tuntas dong. Saya dulu kan masih banyak waktu kamu tadi ya sudah memberikan penjelasan tentang itu. Oh, ini tuntas Pak, ini masih berkaitan. Ya ini coba baca Pak. Ini hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Coba. Dia harus memutuskan perkara loh. Sebentar. Jadi Anda ini mengaku pengikut Yesus? Iya dong. Gimana namanya juga Kristen? Gimana sih? Murid Yesus. Betul. Murid atau muridnya Yesus atau hambanya Yesus? Murid Pak. Oh beda berarti bukan hamba ya? Murid pengikut. Oke, bukan hamba. Kristus, Pak.
bukan hambanya Yesus berarti ya. Bisa dikatakan begitu karena gini, Yesus Nah, itu ya, Anda sebentar, Anda bisa sebentar. membedakan Kamu nggak murid usah dengan ngelantur. hamba bisa. Gak usah mengatur. Ini Kok dibaca, ngelantur? baca Iya nih. ini. Di Quranmu bilangnya apa? Baca. Iya. Wal yakum ahlul injili bima anjalallahu fihi wa malam yahkum bima anjalallahu faulaika humul fasikun. Baca. Terus Ini ya. Kenapa? Jadi fasikun loh, Pak ya. Nah kamu baca. Kok terus-terus kamu baca gimana? Terjemahannya ini gimana? Terjemahannya? Iya. Terjemahannya. Iya kenapa? Ini kan terjemahannya baca. Oke, saya ikutin. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, berarti Anda bahasan orang fasik. Orang fasik. Jangan GR dulu dong. Kamu yang terlalu GR ngomongin ini, katanya Injil itu untuk bangsa Israel doang. Kenapa ini sampai ke bangsa Arab ini? Siapa istrinya Muhammad agamanya apa? Istrinya Muhammad agamanya apa? Saya jelasin. Memang Allah itu menurunkan berbagai macam kitab untuk nabi-nabinya. Ada Taurat, ada Injil. Ketika Injil diturunkan sebelum Al-Quran sempurna, orang masih diperbolehkan untuk mempercayai Injil. Tapi ketika Injil udah diubah-ubah, Al-Quran sudah sempurna, ya, sudah nggak ada kewajiban lagi untuk percaya kepada Injil. Sempurna. Gimana kalau sempurna itu nggak butuh hadis? Bentar, Pak Irip. Pak Irip, mau saya jelasin tentang hadis nggak? Kita santai aja dulu, sebentar, Pak. Ini menurut kamu nih Allah hilaf menulis ini? Sempurna, Pak. Enggak. Kalau begitu kan hendaklah pengikut Injil harus memutuskan perkara ini, berlaku nggak sampai sekarang? Kenapa? Berlaku nggak sampai sekarang ayat ini? Nah, Anda harus lihat ayat yang lain. Oke. Di atasnya baca, Pak. Di atasnya baca, Pak. Silakan baca ya. Ya ini kan ada, Pak. Bapak sendiri baca, nanti dikira saya ngurang-ngurangin. Oke, dan kami turunkan jejak mereka. Salah. Terjemahnya salah. Bukan kami turunkan, coba baca dan kami baik-baik. teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Terus masalahnya gimana? Masalahnya di sini nggak disebutkan Quran ya, Pak ya. Di sini harus membenarkan kitab terdahulu ya. Kitab terdahulu dibenarkan kan. Berarti itu hilaf lagi nih. Di sini Allahmu ini sebenarnya maha budak apa maha tuli apa buta? Adat jangan terlalu GR, bahwa yang disebut itu adalah Bible. Masalahnya di sini. Anda tuh terlalu GR dari tadi terlalu GR menganggap ketika Yesus ngomong kamu pengikut Yesus dianggap. Bukan Bible ya, bukan Bible. Tadi Bapak kok nyomot-nyomot ya ayat kita tadi kenapa? Jadi gini, saya jelasin. Jadi menurut udelmu ya Pak Hasan ya, luar biasa. Ya pemirsa teman-teman semuanya. Inilah kelakuannya para kadrun. Minum dulu. Kelakuannya para kadrun ya. Tadi bilang setiap kali ditanya Taurat dan Injilnya di mana, ya tapi bukan Bible, tapi tadi suruh nge-share perjanjian baru ya, terjemahan baru. Terjemahan lama ya. Mbak Fatimah, masalahnya Allah tidak bisa menjaga Taurat dan Injil. Makanya Taurat dan Injil itu diubah-ubah. Katanya Allah menjaga. Kok diubah-ubah? Yang dijaga cuma Al-Quran. Katanya menjaga. Membenarkan kitabnya diubah-ubah. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya ada orang menjaga Alkitab Taurat? Pak Hasan, halo. Iya, saya dengar ya. Ini Pak Hasan ini ketika ngomong ini di abad berapa sih Pak ini? Waktu Allahmu ngomong ini di abad berapa? Ya, ketika wahyu turun lah. Iya, saya tanya di abad berapa Pak? Di abad berapa? Wahyu turun berapa? Sekitar 0 sampai 50 Hijriah. Oh oke. Berarti tepatnya 600 tahun lah sekitar itu ya. Tapi Qurannya belum jadi ya. Ini baru turun ya.
Terus menurut Bapak, terus tiba-tiba Taurat dan Zabur yang dibenarkan Allah ini ya kapan ini hilangnya? Kapan hilangnya? Saya nggak bisa jawab itu memang karena bukan ahli sejarah saya. Oh, kalau begitu Iya, Bapak dari tadi gagal. Kapan dirubah-rubah? Kok gagal? Bapak gagal Saya ngomong saya di sini membuktikan berarti. terjemahan lama dan terjemahan baru Oh, aja enggak. udah sangat Quranmu saja, kelihatan. Quranmu saja membuktikan Allahmu aja maha buta begitu bagaimana dong Pak? Jadi gimana? Mau beralih lagi ke semua bangsa Pak, menurutku? Wah, Nggak ini berani. belum kelar. Ini belum Aku- kelar ini. Loh, tadi yang itu belum kelar juga. Ini belum Jadi- kelar ini. Ini Allahmu Oh, iya. di abad 7, di abad 7 Gini, mengatakan, Pak Hasan, Allahmu di abad 7 ini masih sempat membenarkan. Berarti di abad 7 itu masih ada dong kitabnya, ya kan? Nggak tahu. Ya saya. enggak. Saya karena bukan ahli sejarah. Logikamu ini bukan pakai sejarah. logika. Oh, ini Quran ini berarti harus pakai ahli sejarah. Pakai, Kok ya, nggak tahu? oke. Katanya ahli. Quran Itu nggak ini harus tahu. pakai ahli sejarah. Oke, Quran tahu. ini. Kalau kita sudah Bentar, dirubah-rubah, kalau Bapak pakai nggak tahu. logika, ya Anda benar. Ya, pada saat itu masih ada, masih ada pengikut-pengikut Yesus yang benar-benar menegakkan tauhid. Oh, pengikut Yesus siapa ya kira-kira? Murid Yesus kan udah nggak ada Pak, di abad 7 udah meninggal semua Pak. Kan masih ada sampai sekarang itu unitarian. Ratusan tahun masih hidup. Oh, enggak. Murid Yesus masih hidup. Sebentar, murid Yesus ini sudah nggak ada Pak di abad 7 Pak. Ini Iya, siapa ya? Kira-kira yang bisa megang kitab ini siapa ya? Berarti kitab Injil ini bukan cuma satu nih, berarti lebih dari satu ini pasti. Lebih dari satu. Lalu tiba-tiba hilang semua dengan bersamaan. Ya, logika Bapak. Kok hilang bersamaan? Lah Oh, kan, gimana? yang dikanonisasi itu kan cuma Oh. sebagian aja. Kok hilang Kenapa kok bersamaan? Intinya Ini Bapak ini ngomongnya dasarnya dari mana sih? Saya bingung. merubah. Nih, Bapak ini ngomongnya dasarnya di mana? Bilang Yang kanonisasi berubah-ubah itu. yang tadi. Sebentar Pak Irip, satu-satu yang ngomong dulu ya, Pak Irip ya. Saya hanya heran aja sama orang-orang kader ini, mulutnya ini luar biasa ngelucu tapi merasa sok pinter gitu loh. Saya tanya, di sini nih katanya yang kamu bilang masih memelihara Injil di masa ini. Siapa? Kamu bilang murid Yesus. Murid Yesus di abad 7 ini sudah tidak ada, Pak. Loh, Udah ya, meninggal semua mereka. pengikut Yesus yang masih Oke, murni, yang masih siapa? Pengikut Yesus ini siapa? Menurut Anda coba jawab ya. Ini bukan Hawariun kan? Hawariun bukan? Oh, udah nggak ada. Hawariun Udah nggak ada kan? Tuh. Berarti Oh. siapa dong ya yang meneruskan, yang masih memegang kitab Injil yang masih murni siapa dong? Aduh. Mereka itu yang menjalankan perintah Yesus. Karena perintah Yesus nggak ada. Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya. Mana ayatnya? Sebentar Pak, nggak usah lari jauh Saya dulu. nggak lari. Tadi Kalau kita Kristen ada disebutkan ayat Alfa dan Omega aja Bapak. Lompat kanan. Kok lompat? Tadi ditanya yang mana yang masih memegang. Coba. Iya. Ini permasalahkan dulu Bapak Allahmu ini. Iya, Allahmu ini begitu luar biasa ini. Hobinya lompat-lompat. Muridnya ya tadi bilang hendaklah pengikut Injil ini memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah ya kan. Ini berarti pengikut Injil di masanya Muhammad masih ada toh? Ya, Ya kan? Dia harus memutuskan perkara loh. Mhm. Ya kan? Kok tiba-tiba ini bisa dibilang katanya dirubah. Ini berarti kitabnya sebenarnya menurut Bapak ini hilang dengan seksama, dengan bebarengan apa bagaimana menurut logika kamu? Enggak lah. Oh enggak, berarti enggak mungkin dong. Enggak mungkin dong. Bapak mungkin enggak? Tangan-tangan Jangan bilang berjalannya waktu. Ini masalahnya ini pada abad. Loh. Ini Allahmu membenarkan kok. Tiba-tiba kamu menuduh. Kamu ketawa bodoh ya? Kamu ketawa malu apa bagaimana? Bapak menertawakan Bapak punya lah. Mohon maaf, saya ketawa itu bukan mentertawakan Anda, tapi benar-benar alibi Anda itu men-trigger saraf ketawa saya gitu. Loh, justru orang melihat beda Pak, melihat kamu yang lucu. Coba Pak Rantai Perak, coba bicara dulu Pak Rantai Perak, coba ini. Oh ya, begini ya. Kan yang dipermasalahkan kitab kan, itu kan Al-Quran yang Ibu bilang tadi abad ke-7, sebenarnya abad ke-8 itu. Abad ke-8 itu masih dikatakan seperti itu kan. Yang jadi masalah berarti abad ke-8 ditarik kemari ya. Perubahan itu terjadi berarti ditarik kemari.
Padahal kitab yang ada pada kita sekarang itu kitab dari memang ajaran dari awal gereja, yaitu dari para murid Yesus, para bapak-bapak apostol, bapak-bapak gereja. Itu kitab yang ada pada kita sekarang. Jadi yang jadi masalah di pembicaraan sini bukan dari kita, tetapi dari yang mengklaim bahwa ini yang dirubah-rubah. Dasar ini dia harus menunjukkan bukti ini di sini. Di sini dalam hal ini Bapak Hasan yang harus membawa bukti sini, Bapak Hasan. Begini Pak Hasan, saya bilang ya, berarti kalau Bapak Hasan tetap bertahan di statement Bapak Hasan seperti ini, berarti bahwa sama saja Pak Hasan sudah mengatakan Allah SWT itu pembohong. Itu sama Pak, karena Allah SWT itu bilang kan, memutuskan perkara menurut Injil. Kenapa hari ini itu kan ditulis abad ke-8, masih diakui itu abad ke-8 benar kan? Kenapa di abad sekarang ini Bapak bilang itu tidak benar? Kalau saya tanya Bapak, jawab, mana yang benar, Bapak atau Allah SWT? Kalau saya jawab berubahnya sejalan waktu, bukan, kok pada Bapak nggak jawab. mau. Saya tadi bisa buktikan kok bahwa dari dari terjemahan lama ke terjemahan baru aja udah berubah. Itu tidak masalah itu bukan bukti Pak. Bapak tidak membawa bukti Pak. Karena yang Bapak bicarakan terjemahan Pak. Bapak bicarakan Pak, coba dengar, jangan seperti anak kecil Pak. Begini Pak, yang Bapak bicarakan soal terjemahan kan? Itu terjemahan kan ada perubahan. Al-Quran Pak, tahun ini ada perubahan pun. Terjemahan. Buktinya mana? Bisa nggak membuktikan kayak saya tadi? Terjemahan lama dan terjemahan baru. Mana perubahannya mana? Iya, Al-Quran, masa Bapak tidak tahu bahwa kita bawa sendiri Al-Quran itu? Terjemahan gini Al-Quran aja. itu di Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tahu nggak kosakata dari bahasa Arab? Ya silakan kalau Anda tahu, ya. sebutin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Apa Pak? Bismi. Itu artinya apa Pak? Bismi. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Lalu kenapa terjemahnya bisa dengan menyebut? Kenapa? Bisa apa dengan bedanya? menyebut. Apa bedanya? Dengan nama, dengan menyebut ya beda dong Pak. Oh, beda. Kalau tadi ada masalah itu buktinya, babi, Bapak masalah babi hutan tetap aja babi Pak. Nah ini masalahnya dengan menyebut. Menyebutnya apa? Sekarang buktinya banyak umat Kristen yang makan tadi babi. Bilang itu memperkarakan tentang masalah perubahan. Ini kan Bismillahirrahmanirrahim saja sudah beda terjemahannya. Bukan nama Allah dan dengan menyebut nama Allah apa bedanya coba? Dengan menyebut kan beda itu. Nah berarti Bapak ini keberatan kalau umat Kristen makan babi, tidak makan daging babi, Bapak keberatan? Oh enggak, itu enggak. Umat Kristen makan daging babi, Bapak keberatan? Oh tidak sama sekali. Itu iman Anda. Daging babi. Seluruh manusia di dunia makan Bapak. Pak Hasan, mau babi hutan kayak babi kota kayak ya. Harganya naik. Kalau kami rugi. Ya, bebas. Ada makan babi, makan anjing, itu bebas. Bapak ini jangan Bapak dengar dulu. Yang kami semua Bapak jangan makan karena pasti harga babi akan naik. Kami akan rugi. Kami rugi kalau harga babi naik karena Bapak juga ikut makan. Makanya Bapak jangan makan. Biar kami aja. Ya, saya di sini tidak memaksa keimanan ya, tapi kita berdiskusi secara berdasarkan dalil. Untuk Al-Quran ini sudah selesai. Anda terima, nggak percaya, ya terserah. Saya nggak memaksa. Tapi Anda terima, sebentar. Anda terima, nggak terima gimana? Ini masalahnya Allahmu saja membenarkan Pak kitab terdahulu. Iya, pada saat itu ketika masih ada orang-orang yang memegang teguh ajaran Yesus. Menurut Bapak ngomong hilang ini gimana nih ceritanya? Udah nggak laku gitu gimana? Sejalan dengan berjalannya waktu. Menurut Bapak hilang atau dirubah? Hilang atau dirubah? Oh dirubah. Berarti kalau bisa ngomong dirubah, berarti tahu dong yang mana yang nggak dirubah? Ya, tadi udah yang dirubah dan yang nggak dirubah. Oh, mana dasarnya mana? Kalau misalnya Bapak menuduh itu yang dirubah, Bapak harus menunjukkan asli supaya kita bisa membandingkan. Supaya bisa membandingkan ini loh, ini yang asli begini, yang palsu begini. Nah, jangan bilang setiap kali yang tidak sesuai udelmu. Oh,
Nggak bisa Yang- begitu loh, nggak perlu Yang gimana. saya buktikan bahwa Yang ada tidak- perubahan, yang nggak tidak- perlu nggak perlu yang Anda bisa tahu itu dirubah itu dari mana kalau nggak ada original teksnya, Pak. Terjemahan lama dan terjemahan baru aja beda udah. Loh. Itu jelas berubah. Masalah Kan? terjemahan itu nggak masalah, Pak. Anda mau Udah, berpatokan mana? Mau berpatokan terjemahan yang lama atau perjanjian baru? Boleh. Nggak masalah. Ya terserah Anda. Sekarang Mbak ayo Fatima. semua bangsa murid tuh. Berani Bahasan nggak? ini, Balik lagi ke Oh, sana. boleh. bahasan ini Kenapa? masuk Oh, iya, kenapa Anda takut? Tampilkan bahasan ayatnya. sebentar. Bahasan sebentar. Bahasan sibuk masuk untuk berusaha membuktikan Alkitab yang sudah dirubah dari kata babi ke babi hutan. Yang sebenarnya tidak prinsipil sama sekali dengan bahasa babi. Ya, babi semua pastinya di hutan awalnya, baru ada babi kota. Tapi itu yang Anda berusaha membuktikan bahwa kitab sudah dirubah. Saya pikir ada perintah-perintah yang prinsipil yang telah dirubah ya. Mungkin kita akan, wah hari ini mendapat ilmu baru dari Pak Hasan. Ternyata bahasa babi dan babi hutan. Saya pikir tadi saya sudah jelaskan. Kali babi berubah menjadi onta. Wah itu fatal. Itu sudah dua jenis hewan yang berbeda. Alfa dan Omega. Anda berusaha membuktikan kata hutan. Ini yang Anda jungkir kesulitan. balik. Anda Petiknya kesulitan. udah untuk kelihatan kan membuktikan hutan. petiknya. Anda belepotan tanda untuk petiknya. membuktikan. Bukan alif dan ya-nya. Aduh, kok tuh lalit. Kalau boleh saya anjurkan ini Pak Hasan ini makan nanu aja, babi aja biar Iya. otaknya terbuka. Oke. Lihat Pak, itu terang- daerah-daerah terang kapur kebenaran, itu. silakan. Lihat tuh daerah-daerah Terang kapur itu otaknya nih. Otaknya terbuka semua, Ayo, semua pintar-pintar bangsa mereka. muridku, berani nggak ini? Jangan Kita lihat semua lihat bangsa itu muridku. anu, Pak Hasan nggak boleh. lihat Pak Hasan itu nggak boleh Arab makan sana babi. itu Nanti babi cuma mahal. perang-perang Nggak aja. boleh. Pak Irit, sebentar Pak Irit. Enggak, Gantian Pak biar Irit. terbuka otaknya. Maksud saya biar terbuka otaknya. Kayak orang-orang kafir itu, lihat Eropa Ini- sana, lihat Ini ada Cina itu. berapa Kristen? Kalau yang karena satu ini. Muslim, beraninya cuma Enggak, keroyokan. itu kenyataan. Sebenarnya- Kalau Arab sana itu sebenarnya- kan perang aja, saling perang aja mereka itu kerjanya cuma saling perang aja. Sebenarnya pernyataan dari Enggak Bapak ada yang Hasan itu ditemukan, cuma bertentangan obat-obat dengan aja. Bentar, pernyataan satu-satu, Pak. Quran. Satu-satu Pak. Sebentar Pak, lantai Oh, berat iya. sebentar. Iya, Pak iya. terang kebenaran sudah selesai belum? Setelah selesai Enggak, nanti baru. saya cuma sarankan kepada Pak Hasan, Bu, biar ini saya sarankan makan babi supaya biar terbuka otaknya. Lihat itu daerah-daerah kafir itu pintar-pintar itu penemu-penemu Arab apa yang ditemukan, cuma obat kuat sama ini pembesar itu aja. Nah, jadi Nggak apa-apa, Pak. Malum lah. saya sarankan Ya, supaya Anda sih bebas ini ya makan babi. Saya cuma tanya. ya enak itu babi itu makan Ya, aja itu kita enak pandu supaya babi itu otaknya pintar. dilarang. Tapi Jangan kenapa ini, Anda jangan makan? jangan Oke. ini, jangan Oke. otaknya ini Oke, kayak Pak mabuk Trambulan. kencing unta. Oke, Pak Trambulan. Oke, makasih Pak ya. Sebentar ya Pak, gantian ya sebentar ya. Samit Oke, sebentar. oke. Siapa namanya si saudara Hasan ini ya menggugat masalah tentang babi hutan dan babi kota. Saya kasih tahu Pak Hasan ya. Di dalam imamat itu bicara tentang makanan haram saja, itu bukan cuma babi tapi onta. Kenapa Muhammad justru onta malah jadi makanan favorit? Kenapa Pak? Loh, karena Islam itu tidak merujuk pada kitab yang telah diubah-ubah itu. Ngapain juga? Anda ini ngawur ya. Oh, Ini kan ngawur. bicara tentang masalah makanan Kalau haram. kebutuhan, Eh, Anda biar mereka, kalau di Sebentar, Pak Al-Quran Irit. kalau itu kebutuhan mereka kita diharamkan perlu onta, dirubah. baru. Bagaimana enggak dirubah-rubah itu itu lebih berapa versi parah. sekarang? Begini, Al-Quran begini, itu banyak boleh versi saya sekarang. bertanya Bu Fatimah sama Itu Pak dibuka Hasan. Smith sekarang Yesus, itu Yesus, itu sebentar. banyak versi Israel itu gimana Pak. nih? Siapa nih yang Itu mau nggak tanya bisa siapa nih? disembunyikan lagi. Sebentar, gantian dulu. Gantian dulu ya Iya. Pak, terang kebenaran sebentar. Pak Nabi Jin silakan. Pak Hasan, kata Pak Hasan tadi, boleh Bu Fatimah cuma saya 2 kata saja, tapi saya begitu sama Pak Hasan. Pak Hasan tadi bilang itu babi itu semua Kristen makan memang. Tapi sekarang Pak Hasan, kita buka surah Al-Baqarah 173. Buka dulu Pak Bu Fatimah, Ya, oke, bentar ya. biar tahu Pak Al-Baqarah, Hasan ya. bagaimana. Al-Baqarah 173. Al-Baqarah 173 ya. Iya. Biar paham Pak Hasan bagaimana babi itu boleh dimakan. Ini maksudnya dalam kondisi darurat ya? Boleh. Iya, makanya Pak Hasan, setahu saya Islam Boleh, juga ada boleh. banyak makan babi tahu, mengikuti surat Oh, itu. darurat Pak. Ah. Ini ngerti darurat kan? Kalau Darurat nggak kalau orang dimakan,
Aduh, Bukan segala sesuatu darurat kalau itu. semuanya darurat mah aduh repot ini. Nah, kalau Yang nggak jelas. makan mati, ada babi ya Jadi- dimakan. Darurat Berarti itulah. Buka berarti dulu orang Bu yang Fatimah. yang makan Buka babi dulu, apa biar semuanya enggak baca ini ya? dulu. Ya, masih Ah. loading, Pak. Sebentar ya. Loading. Oke. Nanti saya buka tentang Al-Quran mereka pada waktu Muhammad bertanya kepada muridnya. Yang Kalau memang Israel betul-betul tadi dari gimana Tuhan. Israel? Ini nggak berani dilanjut nih. Iya, nanti baru tahu nanti bahas biar tahu Abah bahwa Tadi kalau- kau kabur ke sini, kita ngikutin ke sini, kau mau balik ke sono lagi gimana Yang sih, ikut ke situ Jun? siapa? Ayo, Bukan. ayo, Matius 2819. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa, Pak? 173 Al-Baqarah 173. Satu 173. Aduh, ini ayatnya ini banget ya. Di atas, Jauh di atas, atas. Baca. Atas saja ada Baca scroll nanti. langsung ayat. Soalnya nggak nyampe tadi di situ tuh. 173 ya, Pak? Oh, masih jauh ini. Ih, dibilangin di atas kok. Ya tunggu Pak Hasan, dari jelas. 173. Yang Israel gimana Bu? Mau berani dilanjut nggak? Yesus hanya untuk umat Israel. Lah, tadi udah diginiin, kamu mau lari ke situ lagi, ngapain kamu loncat balik lagi? Itu udah lewat, Pak. Kamu kenapa takut? Loh, Takut Quran mau dibahas apa gimana? Lagunya lompat Quran mau dibahas. Tadi Ya buka masih dulu. sesi Udah bahas selesai. Al-Quran. Bacan. Boleh Sekarang- bacan. Biar Sekarang jelas bacan. itu nggak berani nih. Aduh, ini. Iya, biar Kayak daily tahu RB. Sesi Al-Quran kan sudah tadi. Persis. Ayo Alkitab Iya. lagi. Kok ketakutan ini? Iya. Sudah sampai kah? Ya, ini. Baca dulu 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengasih Pengampun. Jadi maksudnya kalau misalnya makannya porsinya sepiring, nggak boleh 2 piring gitu ya maksudnya. Bahasa ketahuan. Ahai. Bahasa ya. Ahai. Itu. Ini Allah yang maha nggak jelas ini. Tetapi barang siapa terpaksa, baca dong itu. Iya. Makanya kami menyebut Anda umat terjemahan. Iya, Karena terjemahan aja betul. nggak lengkap bacanya. Iya, kan di Terpaksa. bawahnya dijelaskan bahasan. Iya. Bagaimana? Makan daging babi Terpaksa itu apa, Bu? Makanya Kalau nggak jangan makan, diharapkan bahasannya. loh, Pak, iya, Saja babi. iya. Saya Pak Hasan, saya beli babi terpaksa karena saya kepengen, Pak. Gimana? Ya, Gitu. baca Ya. lagi deh. Bukan Sudah, karena Bu Fatimah. menginginkannya. Fatimah boleh. Baca Izin, dong. Bu. Bukan karena Fatimah ini menginginkan Boleh nanya, Bu? sekali. bukan Sama si karena Hasan menginginkan ini. tidak pula melampaui batas ya. Tetapi barang siapa terpaksa. Aduh, Saya ya terpaksa, Pak. Allah. Saya Izin, terpaksa, boleh Pak. nanya Mas Terpaksa karena kepingin ya. Iya, terpaksa karena kepengen. Gimana dong? Ya nggak Ya, masuk makanya ayat ini bahasa dong. bahasa Kan udah ada. Tapi bahasa. saya nggak Ada melampaui lagi. batas, Pak Hasan. Saya nggak melampaui batas. Saya Ya. cuma makan yang seporsinya yang Allah mau itu cuma sepiring, Pak. Gimana, Pak? Yang namanya terpaksa itu kalau nggak makan dia mati. Bukan karena menginginkannya, baca dong. Ada Aduh, dosa ini baginya. dilihat banyak Aduh, orang kok maaf. kayak gini sih kualitasnya. Pembohong, Pak. Bu Fatimah. Pasan. Ini- Izin Bangsa Israel Pasan di padang gurun Nah, Israel. itu Oke. tidak mati kelaparan. Bangsa Israel di padang gurun itu tidak mati kelaparan. Jadi bagaimana kalau kita tidak di padang gurun tapi Allah SWT membiarkan umatnya mati kelaparan, jadi harus makan babi. Iya. Udah, apa nih maksudnya? Gimana? Bu Fatimah buka Alkitab, kitab Balik lagi. Iya, Ya, biar ya. tahu. Gimana? Biar Gimana? tahu kalau memang Ya. betul-betul Quran Yang kalian. ini gimana nih? Soal daging ini gimana? Soal daging udah deal belum? Iya. Udah fix belum? Saya jelasin ya, udah. Saya jelasin. Bahasa boleh Mau saya makan, jelasin? bahasa boleh makan. halo, salam. Tak ada dosa Salam, Ibu bagimu, Fatimah. bahasa boleh mah. Enggak, ini maksudnya kenapa sih definisi haram halal itu kenapa ya? Pak Hasan, definisi Gini. haram dan halal itu apa sih maksudnya? Definisi masalah halal dan Udah, haram ini. nggak usah lari. Babi itu diharamkan. Tapi ketika terpaksa,
keadaan terpaksa itu artinya Ya, darurat. oke, Kalau oke. tidak Saya makan tanya, itu dia akan definisi haram, mati. Bukan definisi karena haram dan halal itu apa, Pak? menginginkannya. Aduh, Definisi haram dan halal itu apa, Mana? Pak? Definisinya. halal Mana? itu Kalau- Tidak makan dia boleh. akan mati. Kalau misalnya- Mana? Mana? Kalau tidak misalnya makan, dimakan orangnya masuk neraka gitu, Pak. Orangnya kalau makan masuk neraka gitu. Nah ini nggak apa-apa gitu loh dalam keadaan terpaksa, dalam enggak. keadaan darurat. Iya. Bukan. Makanya saya tanya, definisi Mana? haram dan halal itu Kalau apa? tidak makan mati. Mana? Halal itu hal-hal yang diperbolehkan, Yang haram itu diperbolehkan. hal-hal yang dilarang. Yang dilarang, tapi dalam tapinya kondisi ada keringanan, disinilah Allah memberikan Nah. keringanan pada makhluknya. enggak. Ya iyalah. Sekarang gini aja, Kalau Pak. misalnya Kalau orang sekarang di gini tengah aja, hutan, Pak, kenapa kalau orang sekarang di orang tengah makan hutan babi, Pak? kelaparan. Seandainya nih ya, orang makan babi emang di sini dosa ya, Pak? Yang bahas yang mana nih? Terpaksa apa enggak? Enggak, walaupun enggak terpaksa, dia makan babi Oh, tetap dosa, iya. Pak. Dosa lah. Oh, tapi tetap Loh, makan. Ini mana? definisi halal haramnya gimana? Masalahnya kenapa sih babi terus diharamkan? Kenapa? Lah, ya nggak tahu kalau itu. Tanyakan aja kenapa juga di kitab Anda diharamkan tapi Anda makan. Oh, itu dalam perjanjian lama, Pak. Itu bukan cuma Iya. hanya babi, Pak. Bukan Oh. cuma hanya babi, tapi Iya. unta yang jadi Iya, masalah. Iya, masalahnya Kenapa kok banyak. sama Muhammad, banyak. kenapa unta dihalalkan? Fatimah. Yang mentang-mentang itu favoritnya Muhammad, segala Yang sesuatu semua yang haram dihalalkan. Yang jadi Babu pun masalah, dihalalkan. yang jadi masalah Pak itu Fatimah. Ya, ya. umat Kristen di kitabnya dilarang tapi tetap Jadi dimakan. begini. Mana, Pak? Ayatnya dilarang. Di Mana? Kamu lihat di Sebenarnya mana? Imamat, Benar. imamat. Oh, ya oke. Sebentar. Kita lihat. Kita lihat imamat ya sebentar ya. Seharusnya kalau memang babi itu diharamkan ya Mbak Fatimah, kalau memang babi itu diharamkan dalam kondisi apapun tidak boleh kamu makan. Kalau memang betul-betul haram. Karena ini menyangkut surga, ini menyangkut larangan. Kalau memang Pak, itu dilarang, disinilah, memang betul di sini, kan kondisi disinilah apapun maha jangan kau makan, pengasihnya biarlah kau mati Allah. juga enggak apa-apa. Itu baru benar. Nggak apa-apa. Nah, kenapa Bu bisa lebih baik Fatimah, mati Bu kutu, Fatimah. mati kuda? Masa Kalau Allah dilarang haram, hambanya apa? Hambanya bukan apa? haram, tapi itu boleh. Ya. Sebentar. Sebentar, jangan ribut. Aja enggak apa-apa. Tapi mati Sebentar, juga. jangan ribut. Sebentar, Mati Pak. juga, tapi Sebentar, masuk Pak. surga. Yang lain tenang, yang Karena lain tenang mereka dulu. menjaga perintah Allah. Oke. Kata-kata Pak Hasan tadi, mana nih larangan masalah makanan haram dan halal gitu ya? Katanya di kitab kita. Coba Pak Hasan dibaca, Pak. Silakanlah baca, suara saya habis. Haus. Alah, masalah habis gimana sih? Ini kan disebutnya apa nih? Suara Ini saya apa nih, Pak? habis. Nah, daripada teriak-teriak begitu baca nih coba. Biar kamu baca sendiri biar afdol gitu. Silakan baca. Bu Fatimah Wah. dia makan tapi tak bagi tahu sama orang umatnya. Nanti malu Tetapi dia. inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta karena memang memamah biak ya. Tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu loh. Yang jadi masalah, kamu memprotes, kamu ini agamamu sendiri juga mengajarkan babi itu haram kok kamu makan. Nah, saya balikin. Kenapa Muhammad ini jadi favorit nih onta? Nah, karena tidak ada larangan di Al-Quran. Ini kan Bible. Minum Tadi air kencing gimana unta sih? ini. Ini Sebenarnya- Hasan ini udah minum sebenarnya- air kencing unta Sebentar. ini. Sebentar. Oke. Otak air Hasan, kencing Hasan. unta begitu. Nah, Minum Hasan. kencing unta boleh. Hasan, nabimu Minum ngapain sih kencing campur? unta boleh. Sebentar Pak Irip. Pak Irip, ada sebentar, yang Pak Irip. ngomong bahasa rohnya udah keluar nih. Sebentar. Ayo. Udah Pak kesurupan Irip, Roh sebentar Kudus. Pak Irip. Ayo. Diam dulu ya Pak Irip ya. Sebentar dulu ya Pak Irip. Saya kasih tahu Pak Hasan. Lucunya ini bertatu. Hasan diam dulu Hasan. Hasan diam. Jangan banyak ketawa. Kamu kayak ketawa kayak ketawa bodoh Ya gitu sih. terserah. Tapi memang lucu. Ya ini lucunya begini nih. Lucunya ya. Katanya Nabi ini mengait-ngaitkan hukum Taurat ya. Tadi disebutkan tadi ya. Jadi katanya dia membenarkan kitab Taurat, Zabur dan Injil. Tadi bilang membahas tentang makanan haram ya. Kan ajaran kamu sendiri yang mengatakan itu haram, babi itu. Kenapa kamu makan? Nah, sekarang saya buktiin. Dan kenapa Muhammad malah justru memfavoritkan unta? Dan itu kan katanya nggak tercatat di dalam Quran. Yang jadi masalah berarti nabimu itu nabi palsu. Ya terserah, itu hak Anda. Loh, berarti kamu jangan mempercayai nabi palsu yang membicarakan tentang bahasa Ya, Israel. itu kan Begini kata Bu Anda. Fatimah, Bu Fatimah Ayo, begini ayo, Pak. Dengar dulu Pak Yang- Hasan. Sebentar.
Ini bahas yang Israel. Berani nggak? Sebentar, Matius Profile 28, sebentar ya. dikeluarin dia, dicontohin. Matius Sebentar. 12, Sebentar, Matius ini 28, ceritanya nih, Ayo. apa namanya nih? Matius Orang 28, Islam, 19. Ayo. orang Islam yang katanya menyempurnakan kitab terdahulu ini berarti bohong ya, teman-teman mualaf. Kalian balik lagi aja deh. Kalian balik lagi. Kalian dibodohi sama Muhammad. Astaga Tuhan Yesus. Aduh. Nih, lucunya. ternyata katanya unta halal, saudara. Eh, Padahal di sini ayo, haram. Kalian yang gimana mualaf kalau- coba balik lagi. Bu Fatimah, gimana kira ada topik menarik nih? Siapa yang sebenarnya palsu? Nabi Muhammad atau Rasul Paulus? Berani nggak? Oh, berani, bisa. Gimana? Berani saya. Berani banget, berani. Gimana? Kapan kamu bisa? Berani lah, Paulus orang Berani Israel banget. kok. Berani ya? Berani banget. Oke. Oh, Paulus orang Israel kok, masa palsu? Yang namanya Rasul. Rasul itu orang Israel, Paulus orang Israel kok, gimana palsu? Nah, kamu yang- nggak percaya, Mana nggak ada percaya nabi Paulus, dari tapi Arab? percaya Muhammad. Itu artinya otakmu disedeng ini berarti. udah mulai kemasukan Roh Kudus nih. Bahasanya Enggak, dengan Paulus kasar. bukan pedofil, Pak. Nah, ini ada Bukan pencuri celana dalam merah. umat Kristen. Pasan, ini Nabi Jin pasan. Umat Umat pedofil. Kristen. Umat Ya, umat pedofil. Di surah Artinya nggak bisa jawab, bisa di surah Pedofil. Umat Kristen. Pasan, Nabi Jin bertanya. Di surah Al-A'la mengatakan Allah menciptakan manusia segumpal darah. Ya, Wahyu ya. Coba baca surat Al-Sadah, mengatakan di situ Allah menciptakan manusia dari tanah. Di Nah, surah Hasan, Al-A'la dibawa dulu ya. Wahyu. Nah, Asal dibawa dulu, kamu cuma ketawa-ketawa doang soalnya. Ini supaya semua tahu ya, para mualaf ini ya. Tadi kan kita bisa melihat ya, apa yang dia ini gugat itu kita mau sendiri, kita ikut, ya kan? Ini sendiri kita ikut gitu ya. Tapi ternyata ini kena skakmat nih. Muhammad ternyata justru malah memfavoritkan unta. Ini dia bilang tadi itu kan nggak tercatat di dalam Al-Qur'an loh. Kalau begitu, bicara tentang hukum Taurat yang katanya disempurnakan oleh Muhammad ini yang mana? Kan gitu. Nah, jadi para mualaf, sadarlah kalian dan kembalilah kepada jalan yang benar. Dikarenakan ternyata ini telah dibuktikan Muhammad telah melanggar. Ada yang tahu nggak di Alkitab ayatnya mengatakan satu pelanggaran itu sudah melanggar semuanya, itu ada, ingat nggak ayat di mana, teman-teman? tidak ada, karena Yesus mengatakan kalau keluar dari kalau masuk dari mulut dibuat di jambang, kalau keluar dari hati itu najis, keluar dari hati mengucapkan mulut itu najis. Kan Yesus sudah menggenapi segalanya itu. Begitu. Ini makanya Bu Fatimah biar jelas nanti bahasan. Buka coba ketik dulu Ubay bin Ka'b, kitab Ubay bin Ka'b. Akan Muhammad bertanya kepada Ubay bin Ka'b. Oh, di hadis ya, Pak? Hadis itu ya? pertama penerima wahyu kan dia orang yang menulis. Kalau memang betul dari Allah itu, kenapa dia bertanya kepada rasulnya, prajuritnya? Masalahnya Hasan sendiri nggak punya hadis, Pak. Tak ada. Ketik ya, U B A Y. Pertama Ubay bin Bapak share screen aja, Pak. Share screen aja, Bapak, kalau memang Bapak ada. Ada di share screen begini, aja. karena saya handphone. Oke, ini handphone saya punya, nanti hilang saya. Handphone ya. Sebutkan saja, Pak. Sebutkan dari mana dalilnya itu, di hadis mana gitu aja, Pak. Begini cerita penulisan wahyu itu mereka sudah pisahkan itu, mengatakan karena Muhammad ragu-ragu, makanya dipanggilnya itu Ubay bin. Dia bertanya kepada Ubay bin, kitab apa atau ayat apa kita agung. Begini ya suaranya Muhammad. Kitab apa yang kita atau ayat apa yang kita agung? Jawab itu Ubay. Dia mengatakan di situ Allah yang mengetahui dan Rasulnya. Allah yang mengetahui dan Rasulnya. Bukan dia mengatakan di situ Allah dengan Muhammad, bukan, Rasulnya. Allah yang mengetahui dan Rasulnya. Kan dua kali bertanya itu.
kan ada Begitu. kaca tuh. Itu baru belok kiri. Oh, kiri. Kiri lagi, udah lurus aja ntar masuk ke jalan. Muter ya. Ini siapa ya yang ngobrol sendiri nih? Christian Solder, mic-nya di mute dulu. Bu Fatima, boleh izin nggak, Bu? Saya mau mau saya paparkan dikit ke si Hasan ini ya, yang tukang comot-comot ini dengan ngaku standar gandanya dia. Ketika dia ngambil ayat ini, dia dengan bebas mengeksplorasi dengan tujuan untuk mengolok-olok kita ya. Coba Bu, buka At-Taubah 29, Bu. Oke, sebentar ya. Sambil nyari, saya pengen bilang hati-hati kalian. Apa? Atau berkata yang tidak baik akan dipantau. Shalom. At-Taubah ya, Pak? Ya, betul. At-Taubah 29. Oh, 29. Ntar saya screen dulu. Ya, gimana Pak? Ya, ini kan bukan yang ini Bu, bukan yang ini Bu. Apa orang ini ya? Sorry. At-Taubah ya. Salah ini. Tadi ini soalnya loading terus gini nih Pak, sebentar ya, agak lama ya. Aduh. Ini sinyal susah banget ini. Kalau dibacakan saja nggak bisa ya Pak? Ini loading terus. Bisa. Ya? Ini sambil saya bacakan ya. Ya. Ini At-Taubah berapa tadi? At-Taubah berapa? 29. Ini Pak. Ya, saya baca ya Bu ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh sedang dalam keadaan tunduk. Nah, ini kalau kita lihat dari ayat sepotong ini salah satu ayat yang digemari oleh kaum radikal dan teroris untuk melegitimasi tindakan-tindakan mereka. Nah, namun ketika terjadi terorisme dan mereka menggunakan ayat ini, tentunya ada klarifikasi dari pihak Muslim, benar Bu? Dalam ayat Quran harus melihat asbabun nuzul. Nah, saya lihat nih orang-orang seperti Hasan dan pendakwa-pendakwa Islam, mereka tuh selalu mempunyai argumen seperti ini. Nah, harusnya mereka juga paham dalam mengimani ataupun mengartikan dalam Matius 19 ayat 28 ini Yesus sedang mengajarkan kepada bangsa Israel dan murid-muridnya. Masa iya pada saat mau mengerjakan bangsa Israel dia juga bilang akan menghakimi bangsa-bangsa yang lain? Ingat loh, Tuhan Yesus itu baru menyuruh murid-muridnya untuk pergi untuk mengabarkan Injil ke bangsa lain itu setelah kejadian ini. Jadi itu maksud saya Bu, untuk orang-orang seperti ini, si Hasan ini, mereka ini memang kan orang-orang dengan pikiran sesat ya. Mereka hanya ngambil sepotong dengan argumen bahwa Bible itu sudah korup, sudah dicampur tangankan oleh tangan sehingga itu tidak murni. Padahal dia sendiri menggunakan dalil dari Bible tanpa melihat konteks. Giliran ayat suci mereka di review, dibahas, mereka harus bilang harus menggunakan asbabun nuzul. Makanya ini saya bilang ini orang sehat atau enggak cara berpikirnya? Pengecut Pak, pengecut. Mereka ini memang dasarnya memang kepalanya isinya itu cuma fitnah. Makanya cuma ngelantur. Rasanya deh, saya bela agama. Ini ayat ini pada saat zaman peperangan Rasulullah. Saya tahu benar ini ayat keluar pada saat itu. Jadi tidak relevan jika digunakan pada masa modern sekarang, di mana khususnya negara Indonesia yang sudah bersatu dengan keragaman, ini tidak relevan lagi. Nah, cuman kalau ada orang usil, kan bisa aja bilang, nih ayatmu nyuruh begini. Nah, sekarang kamu sepakat nggak sama saya, Hasan? Kamu jangan ngambil-ngambil comot-comot, tapi tidak lihat konteksnya, atau lihat asbabun nuzul.
Gimana Anda Hasan? itu otaknya terbalik, Hasan. Kamu kuliah di mana kamu? Aduh, Pendapatmu lama gimana? sekali taruh di backstage. Karena kamu cuma ketawa-ketawa doang. Nah ini jangan sampai ketawa-ketawa doang ya. Jelasin. Oke. Jiwa. Ini Jadi sebentar, benar. sebentar Bu Fatimah. Bu Fatimah bisa saya bicara, Bu. Waktu saya dong yang dikasihkan saya kok dicela Ya, lagi. sebentar Pak Lu Hasan. juga tadi Pak ngerocos. Hasan, Pak Hasan ini kalau masuk ya di Pak YM juga, Pak Hasan ini tidak tahu etika ya. Sambil ngomong tuh ketawa-ketawa, mentertawakan orang cara kamu tuh ya. Bukan, Pak. Coba kamu tuh berdiskusi itu punya etika ya. Jangan selalu ketawa kamu. Kamu melecehkan orang kayak gitu ya. Oke, silakan. Oke. Belum, sebentar. Oh, belum. Jawab dulu dengan tegas, Pak. Bapak setuju nggak kalau ayat ini hanya dipahami dengan sepotong ayat? Jawab dulu itu baru jelasin. Ayat ini adalah ayat peperangan, nggak bisa digunakan dalam suasana damai. Kamu ngomong doang berarti kalau begitu. Kamu gunain Matius ayat 28 itu juga begitu. Berarti otakmu kebalik. Otakmu tuh kebalik. Otakmu itu otak orang sinting yang memang mau menjelek-jelekan agama orang lain. Kalau kamu mau berdebat yang relevan. Loh, makanya kita bahas Matius 28:19. Ini nggak berani buka Bu Fatimahnya. Itu jawab dulu. Berani lah. Kenapa nggak berani? Silakan. Kalau kamu setuju ini harus potong, berarti kamu teroris. Nah, loh, sebentar, ini ayat perang, nggak boleh digunakan pada saat damai. Ya ini kan firman Allah. Sama dong dengan kita dong. Emang ini perangilah orang-orang yang tidak beriman. Stop Bu. Biasa Bu. Kenapa tadi kamu menggunakan ayat Matius ayat 28 tadi untuk menghakimi bahwa orang di luar bangsa lain tidak layak mendapatkan penghakiman dari Yesus Kristus? Dengan ayat sepotong itu, otakmu terbalik dari dengkul. Kamu orang Islam tapi ngerasa lebih pintar dari orang Kristen. Kalau otakmu terbalik, otakmu ini biasanya sebesar biji kacang. Kerasukan Roh Kudus ini. Saya suka kalau gini. Ayo. Enggak. Kerasukan setan. Nabi mau mengaku kerasukan setan. Untuk menghadapi orang sepertimu, saya harus menggunakan gaya seperti Anda juga. Kalau saya sopan santun nggak ada gunanya. Iya. Anda kan tadi membela dengan Matius 28:19. Saya minta ditampilkan. Betul, Matius jawablah orang 28:19. bebal menurut kebebalannya. Nah, gitu dong, kok baru berani sekarang. Ayo cepat-cepat to the point, jangan muter-muter, to the point aja deh. Ya, to the point. Yang banyak Ini ngomong kamu ya. Ya, ada dua hal yang saya kritisi. Pengertian semua bangsa itu apa? Kamu kasih tahu aja. Sebentar, yang lain diam dulu. Biar aja dulu, coba seperti apa argumennya dia gimana? Coba, silakan. Semua bangsa karena itu dibaca aja. Karena kamu baca dulu siapa Kadrun Hasan. Kamu baca dulu. Baca lah, suara saya udah habis kalau buat baca. Nah itu bisa bicara. Kenapa ya kamu kayak alergi takut gitu membaca ayat Alkitab? Oke deh saya baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke, poin saya di sini ada dua yang perlu dikritisi dan teman-teman Kristen harus bisa menjawab. Semua bangsa ini maksudnya Jangan lari ke sini dulu, Hasan bodoh. Kau jelaskan dulu yang 19 ayat 28 itu. Tadi apa maksudmu kau buat itu sebagai dalil bahwa kita ini selain bangsa Israel tidak dihakimi? Kau jelasin itu dulu baru kita loncat ke situ. Kau jelasin dulu enggak? Biar. Ini kan 1928 dulu. 1928 dulu kau jelasin. Apa 19 Pak. 19 Pak bukan 28. Itu pasal Matius 19 ayat 28. Kita layani dia enggak apa-apa. Karena itu pergilah. Ya, ini konteksnya ini ya. Yesus mengutus para muridnya untuk pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, ya kan? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus kenapa? Oke, sekarang definisi maksud yang Anda ngerti, semua bangsa ini maksudnya mana? Semua bangsa seluruh dunia? Kalau menurut kamu dibilang semua bangsa, semua bangsa. Kamu ngerti nggak? Konteks semua bangsa di luar bangsa Israel. Semua bangsa. Semua bangsa di luar bangsa Israel. Ini disebut Israel nggak? Semua itu, Mbak Fatimah, semua itu artinya tidak terkecuali. Semua artinya tidak terkecuali. Semuanya atau semua. Tidak ada terkecuali. Semua bangsa.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu Yesus berharap semua bangsa dikata itu tuh muridku. Lah sekarang teman-teman Kristen ini jadi murid atau jadi hambanya Yesus? Murid, dari Mana tadi udah nanya, itu sudah saya jawab murid. Murid, kalau mana Hasan, ada ini kamu murid ini bodoh menyembah ya. gurunya. Hasan, kamu bodoh ya. Mana ada Gurunya murid menyembah Yesus. gurunya. Sekarang ini tahun berapa Hasan Yesus bodoh? itu disebut guru. Sekarang tahun berapa Hasan bodoh? Itu Bentar, ayat keluar tahun berapa? Pak, Ini udah maaf, Pak. kerasukan waktu di sini. Maaf Pak, nggak usah pakai bahasanya yang nggak sopan, biasa aja Pak. Gini aja, ini dia ini kan santai aja, anak Pak. kecil, dia ini kan anak-anak nih ya, orang yang cuma hanya ngotot ya kan. Karena itu Ya. pergilah, jadikanlah semua bangsa. Ini bukan semua bangsa Israel muridku enggak ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Ini konteksnya, ini bicara semua bangsa. Paham ya, semua bangsa ya. Ada dasar ayatnya nggak Bu bahwa semua bangsa itu seluruh bangsa dunia gitu? Loh, ini kamu bacanya gimana? Hasan, Ada di Wahyu, Pak. Ada di Wahyu. Jangan banyak Karena cincong saya- kau Hasan. Nah, Di mana dalam cincong Quran kau disuruh sunat? Banyak kepanasan. Jangan kau banyak cincong kau Hasan, ya. Ini kok banyak yang kepanasan ya? Ya, Hasan. Kencing Minum muntah dulu, mana minum. dingin Kau kamu. bisa Hasan. Itu ada yang mau kencing silahkan Hasan. kencing dulu. Ya, keluar kencing muntah itu. Yang lain santai aja, santai gini. Santai aja, relax. Ini minum semua obat. bangsa gimana? Semua bangsa ini gimana? Oke. Semua bangsa. Menurut definisi Alkitab, semua bangsa di sini adalah keturunan Yakub. Mau bukti? Lihat di Kejadian 48. Semua Ayat bangsa. Semua Iya. bangsa ini gimana? Semua bangsa ini gimana menurut Iya, kamu? definisi Bangsa Israel doang. Kejadian itu perjanjian lama, Pak. Semua bangsa Iya. Israel. Bu, Lihat Hasan. sedikit, bangsa. sedikit Bu. Bu, Sebentar. kalau memang yang didefinisikan itu Ini- semua bangsa Israel, kenapa Thomas pergi ke India, yang lain pergi ke Eropa, ada yang pergi ke Ya. Ethiopia? Karena itu kamu tuh, Thomas itu serigala berburu domba. Mau aduh, bukti? inilah kamu gila Nah. sudah terekspos kebodohanmu. Kamu Thomas itu oh, siapa iya. sih? Thomas sorry, itu siapa, Paulus. Hasan? Sorry, Paulus. Hasan. Paulus itu serigala berburu domba. Kamu itu tapiah saja Thomas itu bisanya. siapa, Thomas? Paulus. Oh, Paulus. Paulus. Nah, itu. Paulus bukan Kamu pedophile, tahu- Pak. Bentar, Iya. bentar. Yang lain santai. Paulus Paulus itu orang mana sih? Dia hidup di abad Paul- berapa? Oh, hidup sejaman dengan Yesus. Oh gitu. Kenapa kamu bisa Paulus itu sebutkan orang dia Arab. bisa berbau apa namanya? Paulus itu orang Berburu Arab, domba. Ya. Itu kamu tahu sejarahnya Paulus dari mana? Dari Al-Babel bukan? Karena Yesus mengajarkan hukum Taurat, yang menghapus hukum Taurat itu tidak akan masuk kerajaan langit. Oh, Tapi tidak Paulus dihapus. malah Kapan menghapuskannya. Tidak Yesus dihapus. hukum Taurat? Salah kamu Kapan nih. Yesus mengajar hukum Taurat, Pak? Kita Saya kita kasih jangan tahu. jangan lari ke sana, Saya jangan lari kasih ke sana. tahu. Lalu kita tuntaskan ini Hasan. bangsa, semua bangsa murid yuk kita tuntaskan dulu. Oh, nah kamu sendiri yang lari ke situ. Mau jawab Jangan ke situ, jangan ke dulu. Aduh. mau Semua apa bangsa dalilnya, muridku. Mau ada Saya- dalil. saya Lain sebentar. Quran dia. Oh, ini Sebentar. pada Saya- kepanasan semua ini. Umat Sebentar. ya. Pak. Coba di mute dulu ini Pak Mas'ud Hasan. yang Dia kalau mengarang bicara Quran seperti dengan kereta api. Ubaidika. Betul apa asalnya? Itu Quran kalian itu bukan dari Allah, dari Ubay bin Ka'ab dengan Mas'ud ya. Ceritanya ada itu bahasannya. Udah selesai. Giliran saya kapan ini ngomong? Enggak, gini nih Pak Hasan, kamu ini kan cuma hanya ngoceh-ngoceh. Tuh kan Loh. Paulus itu dulu. Paulus itu meniadak apa tadi bilang? Menghapus gitu kan. Menghapus Taurat yang mana sih? Yang dihapus Paulus itu yang mana sih? yang dihapus? Yang mana yang dihapus? Itu ada Soal- tapi jelaskan. Soal babi, Bertanggung soal jawab. babi, soal Bukan, unta. semua bangsa muridku dulu ini aja lah. Kita bahas Nah, ini kan dulu, kamu jangan lari ke sana. sendiri tadi, Lari. kamu sendiri yang lari ke Paulus. Kita sih ngikutin Saya kamu cuma- aja, saya cuma San. belum- Keledai liar. Kasihan kamu ini, masalahnya Udah. kamu sendiri yang sebut-sebut Begini, Paulus. begini kasih Bu waktu dong. Fatimah. Ini Begini ada Ya. Bu yang Fatimah. Oke, sebentar dulu Pak, yang lain Pak Hasan. Cari Alkitab semua ada ayat. Sekarang kita cari dari mana asalnya Quran mereka. Ya. sebentar. Itu Yesus itu kan diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Ayo, Israel. lari lagi ke situ. Ayo. Itu aja Pak Hasan ini. Loh ini Dari- jelaskan
Semua bangsa Sebentar, muridku. sebentar. Oh, kami sangat ngerti saya mau ngomong sekali, Loh, Hasan. sekarang Bukan buka kayak kamu. Kejadian Allah 48 ayat Allah 3 SWT dan ayat 4. haram Ini nggak kamu haram mau lari berarti kemana? Mau lari Allah kemana SWT lagi? nggak paham Saya, kalau di Arab saya nggak ada mau babi gitu. jelaskan Lompat lagi. Mau lari definisi kemana semua lagi? bangsa. Lompat lagi. Enggak. Nah, Jadikanlah semua bangsa. Pengertian semua ya. bangsa ini apa? Buka di Oke. Kejadian 48 ayat 3 dan 4. Kejadian Itu tidak 48 gimana? Nggak Ini relevan gimana? itu Bu, nggak Oh, relevan. enggak relevan. Kacau Kita banget Nggak sih kamu relevan. ini. Nggak Ini relevan. ini perjanjian baru, perjanjian baru nih. Ya, ceritanya ini kan Tidak perintah relevan. Yesus. Perintah Yesus Tidak ya. relevan itu. Kejadian Perintah itu Yesus ya kan perjanjian ya. lama. Ya, buka Kamu balik aja, lagi ke saya- perjanjian lama. Maksudnya mau buka jelaskan. imamat lagi. Kalau saya buka imamat lagi, Bukan. kamu nanti meronta-ronta lagi Kejadian kamu. 48 ayat 3 dan Gini 4. Bu, kita nggak boleh Berani nggak? kasih panggung ke dia ini karena gini. Bu. Iya, ini Saya agak Dia kasihan ini banget ini merujuk dari ke tadi. dalam Ini konteks yang ngaco. tidak ini Diskusi tidak aja antar relevan. Kristen. Nggak, Tadi dengerin lari dulu ke kamu ngomong ya. Paulus. Nih, Tadi pada lari ke saat Paulus. pada saat zaman perjanjian baru ini di apa? Di Hasan ini dia Ditulis. mencomot-comot ayat sesuai dengan kemauannya dia. Ya, Ketika di ada situ ayat yang dia anggap sesuai, dia akan minta untuk diambil, diangkat. ya, Dia tidak makanya peduli izinkan saya masalah waktunya, izinkan kapan saya itu Pak. disampaikan, dia Ya, tidak Pak Irip, peduli. sebentar Pak Irip. Pak Irip sebentar Pak Irip. Ya, pada Dia saat lompat zaman lagi, ini dikasih itu dia lompat lagi, dia lompat lagi, dia lompat lagi. Ya Pak Irip, sebentar Pak Irip, biar jelasin dulu Pak Irip. jadi gini loh, kenapa saya bilang dia ini nggak nyambung? Kejadian itu bangsa itu baru berapa Bu? Nah, pada saat ayat ini dituliskan, ini Israel sedang dalam penjajahan Romawi. Dan Romawi itu di sekitarnya masih banyak bangsa-bangsa juga, Yunani, bahkan ada Cina di timur sana, ada orang-orang Prancis. Kalau kita mau lihat dari mana definisi bangsa ini, lihatlah pelaku firman yang dikasih firman itu. Lihat Thomas pergi kemana? Thomas pergi ke India. Paulus pergi kemana? Pergi ke Eropa. Betul. Menurut Betul, Anda Pak. Yesus ini Kamu pelin-pelan itu, atau gimana? Nah, ini Yesus ini pelin-pelan. Kamu yang janji bodoh, Tuhan bukan- terhadap bukan Abraham bukan Tuhan kami pelin-pelan. sama janji Kamu- Tuhan terhadap kamu Abraham, jawab Pak. doang. Janji Tuhan terhadap Abraham. Dia umat Israel kok. Dengar mengalah dulu. semua bangsa. Janji Semua Tuhan bangsa sama Abraham itu kamu tahu nggak? apa? Menjadikan Semua. keturunanmu menjadi banyak. Mhm. Kamu tahu nggak janji Tuhan kepada Abraham? Saya tanya ini, anak-anak Yakub disebut bangsa. Jangan bangsa ngomong itu atau- dulu. Yakub itu atau- keturunan Sesuai keberapa konteks. dari Itu Abraham? tidak sesuai konteks. Yakub itu keturunan Ketawa keberapa? lagi. Ini orang kok bisa ketawa doang. Asal Ada yang ngomong. marah-marah, Makanya ada yang kalau marah-marah. keledai liar itu seperti begitu, lompat sini, Ada lompat yang- sana. Sekarang ada kalau yang kamu penuh ngomong roh Yakub, kudus ini. siapa itu Yakub? Ada yang Siapa penuh itu roh Yakub? kudus ini. Yakub Hasan. ya orang Israel itu. Yakub itu adalah bapak Israel itu Yakub. Dia keturunan keberapa dari Abraham? Oh nggak tahu saya. Nggak hafal. Nah, makanya jangan Ya, goblok sabar, masuk ke sini Hasan. harus belajar yang betul. Itu orang Arab, bukan orang Hasan, Israel. sebentar. Yakub itu orang Sebentar. Arab. Hasan, Katanya Saya- Yakub bapak kita ini- Israel. Yakub itu kita ini Israel, muak Pak. sama kamu karena apa? Itu paham. Itulah Ya, saya ya. bilang dia nggak paham. Yang Dia lain hanya bentar modal dulu ya. Yang lain. mempermainkan emosi. Ya. Oke guys ya, ini Hasan emang dungu ya teman-teman ya. Dia ini diajarin tapi nggak ngerti apa-apa dia ini ya. Ya begitulah kawan-kawan sekolah sebelah itu ya. Kalau nggak takia ya dungu mereka itu, ya kan? Masuk tapi diajarin malah tambah nggak ngerti, tambah dungu ya, tambah bodoh mereka itu. Oke guys, terima kasih semuanya karena sudah hampir tengah malam ya. Bang Joel harus akhiri dulu live kita hari ini. Terus dukung Benteng Apologet dan Bang Joel dalam channel ini guys ya. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam dari Benteng Apologet Channel. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. God bless you. Thank you para admin juga yang sudah menemani Bang Joel.